Oke, jadi selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, perkenalkan nama saya Prima Bintang dari co-founder dari Baja Saham Indonesia akan membawakan materi tentang investasi saham satu-satu untuk pemula dan kita mulai saja. Jadi selama webinar ini itu peserta akan saya mute-kan dulu, jadi baru akan dibuka. Nanti akan sesi tanya jawab akan diletakkan di bagian akhir dan oleh karena itu kita akan mulai investasi saham satu-satu kita pada malam hari ini. Nah, sedikit perkenalan singkat dari saya. Nama saya Prima Bintang. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mau bincang-bincang, mau tanya-tanya bisa juga di Instagram Baja Saham Indonesia. Lulusan dari sertifikasi BPPE 2019 Teach Me, co-founder Baja Saham Indonesia 2018 sampai dengan sekarang. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan mulai webinar kita pada malam hari ini. Jadi goals atau tujuan daripada webinar pada malam hari ini adalah membahas investasi saham dari nol, pengenalan analisis fundamental untuk pemula, dan bagaimana cara belajar investasi saham. Nah, sebelum memulai perjalanan investasi saham, saya akan selalu mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengatur perencanaan keuangan pribadi. Mau pakai metode persentase boleh, ataupun mau pakai metode yang lain juga nggak masalah. Yang penting punya perencanaan keuangan masing-masing. Yang penting komponennya adalah adanya tentang dana darurat. Dana darurat ini untuk mempersiapkan diri kita dalam keadaan yang darurat dan mendesak dan kurang mengenakan biasanya. Nah, itu komponen penghitungannya 6 kali dari pengeluaran rutin per bulan jika masih sendirian dan 12 kali pengeluaran rutin per bulan jika sudah berkeluarga. Nah, dana darurat ini ditempatkan dalam instrumen investasi seperti reksadana pasar uang, deposito, atau emas kayak gitu ya. Dan kemudian kita memastikan cicilan kita itu enggak lebih dari 30% penghasilan bersih kita per bulan. Dan memastikan dana yang kita pakai untuk investasi di pasar saham adalah uang dingin. Hal ini supaya kita dapat berinvestasi saham dengan tenang dan tidak panik menghadapi penurunan harga saham. Nah, agak cukup miris karena banyak orang yang berbondong-bondong justru menggunakan pinjaman online, pinjol ataupun hutang, bahkan menggadaikan asetnya untuk memaksakan diri untuk investasi saham. Investasi, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai membeli saham dengan spekulasi. Artinya dia beranggapan dengan hanya membeli saham tersebut tanpa perlu analisis, jadi pasti akan mengubah nasibnya menjadi orang kaya. Nah, itu yang sangat membahayakan. Jika ketika membeli saham hanya karena ikut-ikutan, itu sangat-sangat berbahaya tanpa belajar ilmu tentang analisisnya sebelumnya, kayak gitu ya. Kemudian dari alokasi perencanaan keuangan Bapak dan Ibu sekalian, silakan dibagi menjadi 3 pos yang paling penting. Biasanya prioritas yang pertama itu lebih dianjurkan saving, itu sekitar 10% sampai dengan 40% dari penghasilan. Ini dialokasikan untuk dana darurat, tabungan, dan investasi. Jadi inilah yang nantinya menjadi uang dingin dari Bapak dan Ibu sekalian dalam investasi saham. Kemudian membagi pos juga untuk pos living atau kehidupan sehari-hari. Ini alokasinya untuk pengeluaran rutin setiap bulannya untuk makan, belanja rutin, biaya rumah tangga, biaya listrik, telepon, internet, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Yang sifatnya cicilan kredit, kayak gitu ya. Mau KPR, kredit mobil, kartu kredit, ini porsinya memakan biasanya 40% sampai dengan 60% penghasilan per bulannya. Dan sisanya setelah 2 pos yang pertama terpenuhi, barulah disisihkan untuk hiburan atau playing. Nah, itu diletakkannya di bagian akhir, bukan di awal. Jangan sampai kita malah condong berat di playing, tapi tidak bisa saving. Karena padahal saving ini fungsinya untuk mempersiapkan pengeluaran-pengeluaran kita di masa depan, kayak gitu. Jadi kalau mau mulai dari poin 2 juga nggak masalah, tapi yang jelas 2 dan 1 ini yang prioritas yang pertama, kayak gitu ya. Jadi kenapa harus investasi saham? Itu dengan
mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi dengan mengatur keuangan, pendapatan aktif kita dikurangi dengan pengeluaran rutin sama dengan uang dingin kita. Jadi seperti kembali yang slide sebelumnya, jadi kita mau pakai yang dua dulu yang diatur, baru yang pertama boleh. Yang pertama dulu baru yang kedua itu lebih ideal biasanya. Jadi lebih gampang untuk menyisihkan di awal, bukan menyisakan. Nah, kemudian dari uang tersebutlah kita mempersiapkan dana darurat dan proteksi. Proteksi dalam bentuk asuransi, baik yang konvensional ataupun yang syariah. Tujuannya ini melindungi diri kita dari pengeluaran karena kejadian yang tidak pasti di masa depan. Seperti misalnya jatuh sakit, baik diri kita sendiri ataupun keluarga kita, sehingga tidak bisa mencari nafkah, ataupun PHK, ataupun kejadian tidak mengenakan lainnya, ataupun kebutuhan mendesak lainnya sifatnya ya. Nah, lalu ada yang disebut dengan dana investasi. Dana investasi inilah yang untuk mempersiapkan tujuan di masa yang akan datang dan merencanakan masa depan yang lebih baik berdasarkan rencana keuangan yang sudah dibuat sebelumnya. Biasanya dana investasi ini bisa dipergunakan untuk dana pendidikan anak maupun dana pensiun di hari tua, seperti itu. Di mana pengeluaran masa depan itu dikategorikan pengeluaran jangka pendek di bawah 2 tahun, biasanya pengeluaran rutin setiap bulannya, dan biaya hiburan ataupun liburan diri sendiri dan keluarga kita. Dalam waktu 3 sampai dengan 5 tahun, biasanya itu rentang waktu yang wajar untuk dibutuhkan seseorang dalam mempersiapkan biaya untuk pernikahan ataupun biaya untuk membeli rumah sendiri kayak gitu. Dan dalam waktu yang lebih dari 5 tahun, itu biasanya untuk persiapkan biaya pendidikan anak dan pensiun di hari tua. Jadi mempersiapkan pensiun secara nyaman. Jadi tidak bergantung kepada si anak kayak gitu. Dan bisa menikmati masa tua dengan lebih nyaman. Nah, keperluan-keperluan di atas inilah yang dipersiapkan melalui dana investasi. Kayak gitu. Nah, ini juga alasan penunjang lainnya kenapa harus investasi saham, karena adanya inflasi, yang secara sederhananya dijelaskan sebagai kenaikan harga barang atau jasa yang pasti terjadi setiap tahunnya. Dalam 10 tahun terakhir, itu inflasi sekitar 5% per tahun. Bandingkan dengan inflasi biaya pendidikan anak, biasanya itu kenaikan SPP ataupun kenaikan biaya pembangunan itu 10% sampai dengan 15% per tahun. Biaya pernikahan itu biasanya 12% per tahun. Inflasi kenaikan harga rumah itu biasanya 10% sampai dengan 20% per tahunnya. Nah, jadi kalau kita melihat dari bagan ini, itu dari chart ini, kelihatan bahwa saham itu bisa memberikan imbal hasil keuntungan dalam periode 11 tahun terakhir itu bisa 15% per tahunnya. Tentunya ini secara rata-rata IHSG yang data yang dipergunakan. Apalagi kalau Bapak dan Ibu sekalian bisa memilih sahamnya secara lebih baik dengan mempergunakan analisis fundamental ataupun metode value investing ataupun metode yang lainnya tentang investing. Ya gitu ya. Nah, dibandingkan dengan obligasi negara seperti surat utang negara, ORI, kemudian suku tabungan, itu biasanya kisarannya 6 sampai dengan 8% kayak gitu ya, kupon obligasinya. Kemudian depositonya itu 6,8%, bahkan saat ini karena suku bunga BI rate sedang sangat rendah, itu di bawah 6% suku bunga depositonya. Kemudian emas ini fungsinya sebagai mempertahankan nilai kekayaan. Jadi memproteksi nilai kekayaan dari inflasi. Jadi selama 11 tahun terakhir kenaikan emas itu dirata-ratakan 4,5% kayak gitu. Nilai ini adalah nilai rata-rata per tahun atau CAGR kalau bahasa kerennya, tingkat rata-rata pertumbuhan per tahun. Sedangkan tabungan hanya 2%. Tabungan ini tentunya mempunyai fungsi untuk dana darurat ataupun sifatnya yang pengeluaran kita rutin per bulan seperti itu. Jadi masing-masing produk keuangan dan produk investasi ini itu mempunyai peran dan tugasnya masing-masing. Jadi bisa didiversifikasikan sesuai dengan profil risiko dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga kita harus berhati-hati dengan namanya investasi bodong, di mana kerugian akibat investasi bodong ini itu per tahun 2014 sampai dengan 2019 itu mencapai 250 triliun rupiah. Jadi agak miris ketika orang yang pandai mencari uang, tapi justru terjebak ke investasi bodong, kayak gitu. Karena ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di masyarakat kita tuh masih rendah.
Tapi cukup bersyukur karena orang mulai sadar dengan namanya produk investasi saham. Tapi ini juga akan menjadi senjata bumerang kalau tidak dibarengi dengan ilmu analisis yang mumpuni atau yang cukup kayak gitu. Ketika orang hanya ikut-ikutan membeli saham hanya karena rekomendasi ataupun melihat orang selebgram, misalnya mologi-mologi, banyak ya, mologi-mologi yang saat ini sedang populer di kalangan pasar saham dan sudah kalau nggak bisa, apa ya namanya, kalau masih awam biasanya malah terjebak nyangkut di saham kayak gitu. Jadi malah menderita kerugian karena tidak punya ilmunya dan hanya sekedar ikut-ikutan dalam beli saham kayak gitu, karena ikut karena tren saja. Jadi, balik lagi kenapa sih orang itu bisa tertarik dengan investasi bodong? Walaupun orang itu misalnya dokter dan lain sebagainya, profesi-profesi yang katakanlah sangat cerdas mencari uang, tapi cerdas mencari uang itu tentu berbeda dengan cerdas menginvestasikan uang. Itu dua poin hal yang berbeda karena mencari uang itu ada ilmunya sendiri dan menginvestasikan uang itu juga ada ilmunya sendiri kayak gitu. Jadi menunjukkan rendahnya tingkat literasi produk investasi dan biasanya orang yang menawarkan investasi bodong ini itu mampu menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tinggi dan tak wajar serta mengklaim Bapak dan Ibu nggak perlu belajar analisis yang sama sekali, cukup taruh uangnya dan otomatis akan mendapatkan return atau keuntungan yang di luar masuk akal, misalnya ratusan persen dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan juga mereka akan mengklaim investasi tersebut ya keuntungannya tinggi dan tanpa disertai dengan resiko kayak gitu. Padahal seperti yang kita tahu, semakin tinggi potensi keuntungan, maka resiko yang diambil juga pasti semakin tinggi juga kayak gitu. Prinsip yang sudah sangat umum dipakai high risk dengan high return kayak gitu ya. Makanya dalam produk investasi yang high risk dan high return tadi seperti saham, itu perlu dibarengi dengan ilmu analisisnya yang cukup kayak gitu. Nah, supaya terhindar daripada investasi yang ilegal ataupun bodong, sebaiknya itu kita memastikan legalitas dari produk investasi yang ditawarkan seperti ke OJK, kalau dia produk pasar modal, kalau dia produk komoditas silakan ke Bapepti, kalau dia produk perbankan silakan ke Bank Indonesia. Jadi bisa hubungi call center lembaga resmi tersebut. Nah, kemudian memperhatikan cara kerja produk investasinya seperti apa. Apakah logis dan masuk akal, dan apakah ada banyak bukti yang mendukungnya kayak gitu. Kemudian, apa sih keuntungan dan resiko dari produk investasi yang ditawarkan kepada kita? Itu juga harus kita tanyakan, kayak gitu. Jadi jangan hanya tahu mau untungnya saja, tapi kita juga harus tahu bagaimana dengan resikonya, kayak gitu. Nah, lanjut. Jadi, saham itu sebenarnya apa sih? Sederhananya saham ini adalah bukti kepemilikan perusahaan dari dalam bentuknya perseroan terbatas kayak gitu. Perseroan terbatas ini itu ada yang tertutup maupun yang terbuka. Maksud makna dari kata terbuka ini adalah perusahaan tersebut sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan kita bisa membeli saham tersebut secara bebas melalui perusahaan sekuritas. Jadi, dengan membeli saham, kita menjadi pemilik perusahaan tersebut, meskipun kita menjadi pemilik minoritas. Karena jumlah saham beredar itu bisa jumlah miliaran lembar saham. Jadi kalau kita cuma hanya megang 100 lembar saham itu hanya 0,0000% kayak gitu dari kepemilikan perusahaan tersebut kayak gitu. Andai kata kita membeli saham Bank BCA, berarti kita menjadi pemilik perusahaan BT Bank Sentral Asia Tbk dan kita mempunyai hak untuk ikut RUPS Bank BCA serta berhak mendapatkan dividen apabila dalam RUPS atau rapat pemegang saham BCA diputuskan untuk dibagikan dividen dan kita akan menerima dividen sesuai dengan jumlah lembar saham yang kita miliki. Oke. Jadi saham yang sudah kita beli ini akan disimpan secara elektronik oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai gudang penyimpanan produk pasar modal penyimpanan secara elektronik. Lain halnya dengan produk investasi lainnya seperti katakanlah logam mulia. Kalau 1 kilogram kita sudah harus memikirkan safe deposit box untuk tempat penyimpanan emas 1 kilogram tadi kayak gitu. Nah, definisi investasi saham secara umum adalah upaya penanaman modal atau yang menanamkan uang kita yang dibelikan ke dalam saham untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Jadi, para investor biasanya berharap keuntungan di masa depan kayak gitu.
Sedangkan ini agak sedikit berbeda dengan definisi khusus yang telah diberikan oleh Benjamin Graham, bapak dari value investing, dosen dari Warren Buffett juga. Kegiatan investasi itu adalah di mana ketika seseorang melalui analisis yang menyeluruh, menjanjikan keamanan uang pokok investasi, dan imbal hasil yang cukup. Kegiatan yang tidak memenuhi tiga kriteria ini adalah spekulatif. Jadi perhatikan ya, ada tiga komponen dalam investasi, yaitu melalui analisis yang menyeluruh, menjanjikan keamanan uang pokok investasi, dan imbal hasil yang cukup, bukan luar biasa, kayak gitu. Nah, setelah kita berkenal dengan definisi investasi saham, kita akan sedikit intermezzo tentang opini negatif tentang investasi saham. Banyak masih mispersepsi ataupun masih salah kaprah dari masyarakat kalau kita itu membutuhkan pengetahuan yang mendalam kalau ingin investasi saham. Tapi ini tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Artinya gini, jika ingin kita itu mengikuti keuntungan daripada indeks saham IHSG yang kisarannya 10% sampai dengan 15%, tapi biasanya lebih cenderung ke 10 sampai 12% per tahun, maka analisis fundamental yang dibutuhkan itu relatif lebih sederhana. Kemudian membutuhkan uang yang banyak. Nah, saat sejak diluncurkannya kampanye Yuk Nabung Saham, itu saat ini dengan modal Rp100.000, Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa membuka rekening saham di perusahaan sekuritas dan sudah bisa memulai perjalanan investasi saham kayak gitu. Nah, kemudian opini negatif berikutnya, investasi saham itu adalah judi. Bisa 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 dikatakan enggak. Investasi saham itu sama sekali bukan judi kalau perilaku dari orang yang membeli saham tersebut itu berperilaku sebagai seorang investor. Maknanya adalah ketika seseorang berperilaku sebagai investor, maka dia sebelum membeli saham dia mengerjakan analisis fundamental terlebih dahulu kayak gitu. Kalau orang hanya mendengar tips saham ini bagus, saham ABCD bagus, kemudian langsung beli saham dan percaya harganya akan naik karena katakanlah berita bagus, ya karena sentimen bagus kayak gitu ya. Mohon maaf tapi Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya sedang spekulasi. Artinya mempertaruhkan uang dan Bapak Ibu sekalian untuk dispekulasikan kenaikan harga kayak gitu, ya. Jadi ada perbedaan yang cukup mendasar antara spekulasi dan investasi di situ. Dan resiko yang tinggi ini, resiko investasi saham itu sebenarnya dapat diminimalisir dengan analisis fundamental saham. Dan kemudian manajemen keuangan atau money management seperti dollar cost averaging dan time frame investasi atau jangka waktu investasinya yang diperpanjang minimal di atas 5 tahun. Semakin panjang jangka waktu investasi Bapak dan Ibu sekalian dan semakin rutin Bapak dan Ibu sekalian itu rutin membeli saham setiap bulannya, maka itu akan memperkecil resiko dari investasi saham itu sendiri. Karena Bapak dan Ibu sendiri itu memperoleh yang dinamakan sebagai harga rata-rata pembelian saham kayak gitu. Kemudian harus paham tentang teknologi terbaru. Sebenarnya nggak perlu khawatir karena saat ini dari perusahaan sekuritas sendiri itu memberikan training ataupun pelatihan untuk membantu Bapak dan Ibu belajar aplikasi tentang perusahaan sekuritas tersebut yang dapat online trading yang dapat dipergunakan untuk beli dan jual saham secara online kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Nah, lanjut ke poin apa keuntungan dari investasi saham. Keuntungan dari investasi saham itu sendiri adalah capital gain, yaitu selisih keuntungan harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli saham. Sederhananya ketika saham ABCD kita beli dengan harga Rp1.000 per lembarnya, lalu setelah 1 tahun kemudian harga per lembar sahamnya menjadi 1.500. Maka keuntungan hasil penjualan saham tersebut adalah 500 per lembar sahamnya. Dan saat ini pembelian saham minimal 1 lot saham atau 100 lembar saham. Kemudian keuntungan berikutnya adalah dividen, di mana jika perusahaan mendapatkan keuntungan laba bersih dan melalui keputusan rapat umum pemegang saham dan laba bersih tersebut diputuskan untuk dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan, maka para investor akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah lembar saham yang dimiliki secara proporsional terhadap dividen per lembar sahamnya.
Dividen inilah yang sering dikategorikan sebagai bagi hasil antara perusahaan dengan investor, kayak gitu. Kemudian setelah bicara tentang keuntungan investasi saham atau potensi keuntungannya, kita juga bicara soal resiko ataupun potensi resiko dari investasi saham. Seperti capital loss, yaitu ketika harga jual saham itu lebih rendah daripada harga beli saham. Kayak gitu. Jadi ketika harga jual saham itu dijual lebih rendah. Misalnya contohnya saham ABCD kita beli dengan harga 1.500 per lembarnya. Kemudian setelah 1 tahun, harga per lembar saham ABCD itu menjadi Rp1.000 per lembar sahamnya. Maka kerugian hasil penjualan saham tersebut adalah 500 per lembar sahamnya, atau turun setengahnya. Turun sekitar 30% ya kayak gitu. Nah, resiko resiko yang berikutnya adalah resiko likuidasi. Di mana jika perusahaan yang sahamnya kita beli itu bangkrut ataupun dilikuidasi, maka uang kita itu hangus yang kita belikan ke saham tersebut. Makanya inilah urgensi pentingnya analisis fundamental dalam memilih perusahaan yang sehat secara keuangan. Karena potensi resiko likuidasi dan bangkrut ini hanya ada jika perusahaan kesulitan untuk membayarkan keuangannya, membayarkan hutang-hutangnya sehingga akan digugat oleh para kreditor ke dalam pengadilan niaga dan dinyatakan pailit atau dilikuidasi seperti itu. Nah, lanjut cara sederhana untuk investasi saham yang sering dikampanyekan oleh Bursa Efek Indonesia yaitu cara nabung saham. Saya agak modif sedikit langkah-langkahnya karena menurut saya langkah yang disusun oleh Bursa Efek ini itu gimana ya, kurang begitu pas menurut saya, kayak gitu ya. Jadi langkah yang pertama menurut saya adalah menyisihkan nominal dana yang kita akan belikan saham setiap bulannya, kayak gitu ya. Jadi menyisihkan dana yang akan diinvestasikan setiap bulannya, kemudian melalui ini akan disisihkan dan sesuaikan dengan rencana keuangan dan profil risiko investor masing-masing. Menetapkan nilai spesifik berapa yang mau diinvestasikan setiap bulannya, dan tujuan keuangannya itu jelas mau tentang apa nih dipersiapkan dana investasi ini. Apakah untuk biaya pendidikan anak, ataupun mau beli rumah, ataupun persiapan pensiun hari tua, biaya nikah, dan seterusnya. Lalu dialokasikan ke dalam instrumen investasi reksadana, obligasi, dan saham. Proporsional atau alokasinya, persentasenya itu sesuai dengan profil risiko investor. Dan saat ini sudah banyak tersedia website resmi untuk website gratis yang dapat dipergunakan oleh kita untuk mengetes kecenderungan kita sebagai investor. Profil risiko kita itu seperti apa? Apakah konservatif, apakah moderat, ataukah agresif? Dan kita juga mempersiapkan kalkulator investasi untuk membantu menghitung kira-kira berapa jumlah uang yang harus kita investasikan setiap bulannya untuk mencapai tujuan keuangan kita, seperti itu. Nah, kemudian kita membuka rekening efek saham ataupun di perusahaan sekuritas ya, maksudnya kayak gitu. Jadi ketika kita membuka rekening efek ataupun rekening saham di perusahaan sekuritas, itu langkah yang wajib dilakukan kalau kita mau membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi nggak bisa beli kecuali kita sudah punya rekening sahamnya. Perusahaan sekuritas ini adalah sebuah perusahaan yang merupakan anggota Bursa Efek yang bergerak dalam bidang transaksi sekuritas atau jual beli efek. Maksudnya kata dari efek ini adalah surat berharga seperti saham dan obligasi, kayak gitu. Sederhananya, perusahaan sekuritas menjadi jembatan bagi para masyarakat dengan pasar modal dan sekuritas ini memiliki izin khusus daripada otoritas jasa keuangan kayak gitu. Untuk membuka rekening saham, kita harus mempersiapkan KTP, buku tabungan, NPWP, dan untuk membuka rekening saham ini, kita bisa membukanya secara online ataupun secara offline ke kantor perusahaan sekuritas, kayak gitu ya. Nah, ketika kita merencanakan keuangan, maka kita itu merencanakan, ini contoh rencana keuangan tentang Budi, seorang wira swasta, di umurnya 22 tahun, penghasilan bersih dari bisnisnya itu sekitar Rp7 juta per bulannya. Kekayaan di tabungannya saat ini sekitar 50 juta. Dengan target
dia punya biaya pernikahan, tujuan keuangannya, mau dicapai di usia 30 tahun dan nominalnya itu sekitar 250 juta. Kekurangan dananya itu sekitar 200 juta rupiah. Dan jika hasil investasinya itu menghasilkan 20% per tahun, CAGR ya, ini bicara soal CAGR bukan dalam waktu 1 tahun, artinya CAGR minimal 5 tahun ke atas kayak gitu ya. Jadi bukan ujug-ujug tiba-tiba di tahun pertama langsung ingin ngotot mendapatkan 20% per tahun, karena fluktuasi nilai investasi saham bisa saja nilainya jelek di tahun ini, tapi sangat-sangat bagus di tahun-tahun berikutnya kayak gitu. Karena seperti yang kita jelaskan dari awal, bahwa time frame jangka waktu investasi saham yang disarankan itu adalah di atas 5 tahun. Nah, nilai investasi yang dibutuhkan itu adalah sebesar 1,4 juta rupiah per bulannya, setiap bulan selama 8 tahun. Bandingkan dengan jika kita menurunkan target investasi kita keuntungannya 7% per tahun, maka nilai investasi yang diperlukan itu tetap bisa tercapai, tapi diperbesar tingkat saving rate atau tingkat investasinya. Dana yang diinvestasikan itu lebih besar, sebesar 3,5 juta rupiah per bulannya setiap bulan selama 8 tahun, kayak gitu. Jadi ini 7% tuh rentang di kisaran reksadana pasar uang, kayak gitu ya, ataupun obligasi, kayak gitu. Nah, jadi alokasi aset investasi inilah yang itu akan dipengaruhi nilai persentasenya berdasarkan 3 faktor utama, yaitu tujuan keuangan, potensi keuntungan, dan jangka waktu investasi, serta profil risiko daripada investor. Nah, imbal hasil produk investasi ini seperti tabel ini tunjukkan, ini kisaran tentang imbal hasil produk investasi. Di mana reksadana pasar uang ini isinya adalah deposito dan obligasi jangka pendek yang jatuh tempo 1 tahun kurang kayak gitu. Kemudian reksadana pendapatan tetap yang di mana ini isinya adalah obligasi negara ataupun obligasi korporasi, itu isinya seperti itu. Dan reksadana campuran isinya ada seperti namanya campuran, berarti isinya deposito, obligasi jangka pendek, jangka panjang, dan saham, seperti sesuai dengan namanya. Reksadana indeks saham itu isinya adalah reksadana yang merupakan isinya mirroring terhadap indeks saham yang menjadi acuannya. Katakanlah reksadana indeks saham IDX 30. Artinya portofolio saham-saham yang ada di dalam reksadana saham tersebut hanya boleh 30 saham yang merupakan penghuni indeks saham IDX 30, kayak gitu. Kemudian obligasi itu tadi ada obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah dan saham yang terakhir. Ini sudah terlihat tentang tabel imbal hasil keuntungannya. Hanya saja memang kalau bicara tentang perbedaannya apa? Perbedaannya reksadana pendapatan tetap ini keuntungannya itu dari nilai aktiva bersih. Jadi kupon obligasi itu enggak langsung masuk ke tabungan daripada Bapak dan Ibu sekalian. Masuknya ke dalam, ke wadah reksadana ini, kupon obligasinya. Beda dengan obligasi yang ini, itu dia masuk ke dalam rekening tabungan masing-masing pemegang obligasi, kayak gitu, itu perbedaannya. Dan juga sama, reksadana indeks saham ini perbedaannya dengan saham, itu saham dia kapital, dividennya itu masuk ke dalam rekening kita sebagai investor dan kalau kita mempunyai, apa namanya, keleluasaan untuk mengatur saham apa yang kita pilih sendiri, kita analisis sendiri, dan kita kelola sendiri. Kalau reksadana indeks saham, kita menyerahkan pengelolaan uang kita kepada manajer investasi. Jadi kita hanya terima beresnya saja. Tinggal tugas kita memilih manajer investasi yang terpercaya. Itu seperti itu ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, di mana kalau alokasi aset investasi ini untuk investor yang telah berpengalaman, investasinya tuh di bawah 2 tahun dan usianya 30 tahun ke bawah, ini saya lebih menyarankan gunakanlah profil resiko konservatif. Artinya biasanya pemula itu masih takut-takut ketika menghadapi floating loss atau penurunan harga saham yang sementara dan belum siap ya, karena ilmunya memang biasanya belum cukup kayak gitu. Jadi lebih disarankan reksadana pasar uang sebanyak 70% dari dana investasi dan 30% reksadana
itu lebih disarankan ke reksadana indeks saham ataupun saham-saham blue chip kayak gitu ya. Lain halnya dengan investor yang sudah pengalaman investasinya itu lebih dari 2 tahun dan usianya masih di bawah 30 tahun, itu bolehlah mengambil posisi profil risiko yang agresif, sepanjang dana daruratnya aman, kayak gitu ya. Nah, sahamnya bisa boleh 70% dengan komposisi dibagi lagi menjadi 20% saham blue chip dan 80% saham secondliner. Nanti definisi saham blue chip dan saham secondliner akan dibahas di materi slide-slide berikutnya kayak gitu ya. Dan sisanya barulah reksadana pasar uang 30% kayak gitu. Nah, ini contoh reksadana pasar uang. Hanya saja reksadana pasar uang yang kali ini itu sudah habis terjual, jadi belum bisa dibeli. Jadi yang bisa dibeli itu adalah Sukor Invest Syariah Money Market Fund kayak gitu ya. Di mana Sukor Syariah Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini isinya adalah obligasi syariah atau nama resminya adalah Sukuk yang jatuh temponya di bawah 1 tahun dan deposito atau setara kas yang komposisinya 50%. Dan ini contoh portofolio yang dapat dapat dilihat bahwa apa saja yang jadi portofolio yang dipegang oleh reksadana Sukuk Syariah Money Market Fund. Ini aplikasinya mempergunakan aplikasi Bibit. Jadi ini juga beberapa referensi reksadana konvensional yang bisa ditelaah lebih lanjut, dan ini reksadana syariah yang bisa ditelaah lebih lanjut kayak gitu ya. Nah, kalaupun mau menggunakan tertarik tentang aplikasi yang tadi, itu tadi saya mempergunakan aplikasi Bibit, dan kalau tertarik, Bapak dan Ibu sekalian bisa mempergunakan referral saya untuk mendapatkan cashback 25.000 ya, kayak gitu. Sebentar. Nanti link referral ini akan saya letakkan di dalam video description. Nanti akan saya upload di bagian video webinar kali ini di channel YouTube. Jadi mohon bantuannya dari Bapak dan Ibu sekalian untuk subscribe ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menyetorkan dana secara rutin ke dalam RDN kita. Jadi ketika kita transaksi dalam pasar saham, kita harus mempunyai yang disebut dengan RDN. RDN atau RDI ini adalah rekening yang terpisah dari rekening bank kita, itu ya penampungan khusus untuk atas nama kita sebagai nasabah sekuritas, itu ditampung di bank yang menjadi mitra dari perusahaan sekuritas tersebut, kayak gitu ya. Ya, khusus untuk keperluan transaksi pasar modal, kayak gitu, rekening giro. Nah, menampung uang kita untuk membeli saham ataupun hasil uang kita penjualan saham akan diletakkan ke dalam RDN kita. RDN ini tidak dikenakan biaya administrasi tabungan bulanan dan tidak mendapatkan buku tabungan serta kartu ATM. Dan nasabah ini, kita sebagai nasabah itu akan mendapatkan mutasi rekening koran yang dikirimkan setiap bulannya ke email kita masing-masing kayak gitu. Jadi pastikan email yang kita pergunakan untuk registrasi perusahaan sekuritas, kita masih punya akses untuk login ke email tersebut kayak gitu ya. Jadi tujuannya ini untuk melindungi daripada nasabah supaya terpisah antara uang investor dan uang sekuritas. Jadi nggak disalahgunakan uang kita sebagai uang investor, kayak gitu. Dan ini kewajiban yang diatur oleh Bursa Efek Indonesia. Dan untuk mengisi RDN ini caranya gampang sama seperti transfer antar bank, mau pakai ATM juga bisa, mau pakai teller juga bisa, dan internet banking juga bisa kayak gitu. Mau pakai metode sarana yang lain seperti GoPay, OVO itu juga bisa kayak gitu. Yang penting sifatnya bisa mentransferkan uang. Nah, kalau berbeda antara rekening bank yang kita punya dengan rekening RDN, maka itu biasanya akan dikenakan biaya transfer antar bank, itu Rp6.500 kayak gitu. Setelah selesai 3 langkah awal, maka kita akan menentukan saham apa yang akan ingin dibeli. Nah, ini bisa referensi yang bisa dipergunakan itu biasanya saham-saham yang katakanlah apa namanya, sangat-sangat dipegang oleh manajer investasi ataupun yang dipegang oleh reksadana indeks saham. Biasanya dari indeks indeks 30 biasanya ya untuk pemula biasanya nggak jauh-jauh dari indeks 30 ini untuk rekomendasi untuk rutin investasi saham setiap bulannya dalam waktu 5 tahun ke atas.
Dan data ini bisa diperoleh dari index.co.id, dari data pasar, data saham, dan indeks saham. Kalaupun yang suka saham syariah, itu bisa memilih 5 saham dari Jakarta Islamic Index, dan bisa dipilah dengan mempergunakan analisis fundamental yang relatif cukup sederhana, yang akan saya jelaskan di bagian berikut ini. Nah, kita berkenalan tentang apa itu analisis fundamental. Analisis fundamental ini merupakan analisis yang mempelajari kondisi fundamental perusahaan, kinerja ke perusahaan, laporan keuangan, persaingan usaha, industri, makroekonomi, dan umumnya dipergunakan oleh investor untuk menentukan saham apa yang ingin dibeli, disimpan, dan dijual, kayak gitu. Nah, dalam analisis fundamental biasanya sering dikelompokkan tentang jenis-jenis saham berdasarkan kapitalisasi pasarnya, yaitu istilah bisnis yang merujuk kepada istilah kalau kita ingin harga yang harus dibayarkan ketika seseorang ingin membeli 100% kepemilikan saham perusahaan tersebut. Yang bisa kita ambil dari RTI bisnis biasanya akan menunjukkan tentang aplikasi RTI bisnis ini, tentang market cap-nya. Jumlah lembar saham yang beredar dikalikan harga saham perusahaan terbaru, kayak gitu. Di mana berdasarkan kapitalisasi pasar atau market cap, saham itu dibagi menjadi saham blue chip biasanya atau first liner, di mana market cap-nya di atas 40 triliun. Perusahaan ini biasanya merupakan perusahaan yang ukurannya sudah besar dan matang bisnisnya, serta terkenal nama perusahaannya. Bahkan orang yang bukan investor sekalipun, itu tuh tahu tentang nama perusahaan ini. Pertumbuhan dan laba bersihnya cenderung lebih stabil, tapi ya sudah terbatas ruang geraknya. Jadi nggak bisa tunggu puluhan persen lagi pertumbuhan pendapatan dan laba bersihnya. Nah, tujuan saham blue chip ini kalau diinvestasikan untuk hari tua atau diwariskan. Kemudian second liner di mana 1 triliun sampai dengan 40 triliun, ini biasanya perusahaan yang skalanya menengah dan masih prosesnya bertumbuh bisnisnya. Laba bersih kurang stabil, tapi ada potensi pertumbuhan yang relatif lebih tinggi daripada saham blue chip biasanya. Dan ini biasanya untuk mengincar capital gain yang relatif lebih besar daripada saham blue chip. Dan saham yang berikutnya adalah saham third liner yang market cap-nya di bawah 1 triliun. Perusahaan ini biasanya perusahaan kecil, masih dalam proses pertumbuhan, dan lebih volatil lagi pendapatan atau lebih tidak teratur lagi pendapatan dan laba bersihnya. Kadang tahun ini untung, kadang tahun depan enggak untung, kadang tahun depan juga turun, kadang tahun depan naik lagi kayak gitu. Nah, kalau ingin sebagai pemula itu biasanya enggak disarankan untuk investasi saham di saham-saham yang seperti ini, karena, fundamentalnya rata-rata secara umum fundamentalnya buruk, karena dan diikuti dengan volatilitas harga saham yang tinggi. Jadi kadang-kadang naik drastis di hari tersebut, kadang-kadang juga turun drastis di hari yang sama, kayak gitu. Karena memang, eee, peminatnya itu jadi supply demand-nya itu bukan digerakkan oleh secara normal atau aktivitas perdagangan yang normal, seperti itu. Nah, untuk mempelajari fundamental perusahaan bisa dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan public expose. Itu bisa dari index.co.id, itu bagian perusahaan tercatat, laporan keuangan dan laporan laporan keuangan dan tahunan, index.co.id, perusahaan tercatat, keterbukaan informasi, atau website resmi perusahaan TBK, kayak gitu ya. Nah, ini untuk memperoleh laporan keuangan perusahaan, ini dari sebentar. Nah, bisa mempergunakan seperti ini, keterbukaan informasi, lalu ketik kode saham yang ingin dicari tahu informasinya, lalu laporan keuangan. Atau misalnya laporan keuangan dan perusahaan tercatat juga bisa, dan bisa mengetikkan kode sahamnya dan akan muncul tampilan seperti berikut ini. Perusahaan tercatat, ya, lalu laporan keuangan dan tahunan, lalu ketik kode sahamnya dan diketik kayak gitu ya. Nah, periode periode pelaporan keuangan ini itu biasanya 3 bulan sekali, di mana itu triwulan 1 itu Januari sampai Maret, ini triwulan 2 Januari sampai Juni, triwulan 3 Januari sampai September, dan tahunan itu satu tahun penuh kayak gitu.
Dan mungkin saja memang di sini nggak muncul laporan keuangan tahunannya, tetapi ternyata sebenarnya sudah muncul iklan laporan keuangannya, kayak gitu. Jadi mungkin saja keterbukaan informasi ini lebih cepat diupdate dibandingkan dengan laporan keuangan dan tahunan, seperti itu ya. Nah, lanjut lagi kembali, eee, sama saja dengan public expose itu tinggal diketik aja tulisannya, diganti dengan kata-kata misalnya public expose, kayak gitu. Nah, ini laporan hasil public expose, penyampaian materinya, kayak gitu. Ini sumber-sumber data yang dapat dibaca bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk belajar fundamental perusahaan dan mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang fundamental sebuah perusahaan. Sambil menunggu loading, kita lanjut ya dulu ya. Sambil menunggu loading. Nah, lanjut. Biasanya tips untuk pemula ini untuk investasi sahamnya, jadi lebih disarankan di atas 5 tahun, kemudian membagi portofolionya menjadi 5 saham di industri yang berbeda, dan biasanya saham yang disarankan adalah saham-saham blue chip dan lebih sangat disarankan di atas 10 tahun. Kecuali memang sudah membekali diri dengan ilmu, bisa saja di atas 5 tahun sudah cukup oke kayak gitu. Dan kita membeli saham yang kita bisa pahami secara langsung model bisnisnya. Misalnya kita sendiri lihat produk-produk daripada perusahaan tersebut. Jadi di sekeliling kita, kita pun mempergunakan sendiri produknya seperti itu. Ini untuk pemula masih bisa menjadi acuan awal. Misalnya seperti kita mau di handphone kita, kita mempergunakan jaringan telekomunikasi seperti TLKM kayak gitu ya. Telkomsel, kemudian misalnya kita juga Indomie kayak gitu ya, ICWP. Nah, itu yang cara-cara sederhana yang dapat dipergunakan oleh pemula untuk investasi saham di atas 5 tahun kayak gitu ya. Dan memilih saham tersebut ini tujuannya supaya kita itu nyaman dengan saham yang kita beli dan bisa buat kita tidur kayak gitu. Jadi kita nggak was-was bahwa perusahaan itu besok bangkrut kayak gitu. Jadi kalau membayangkan TLKM, Telkom dan Indofood bangkrut besok kayaknya itu ada kejadian luar biasa, misalnya seperti terjadi perang, kemudian terjadi hal-hal yang luar biasa. Kalau sampai 2 perusahaan itu bangkrut, berarti ekonomi Indonesia juga sangat-sangat hancur berarti. Itu, cara sederhana untuk penilaiannya, kayak gitu ya. Dan membeli saham rutin setiap bulannya selama 10 tahun. Jadi selama setiap bulan maksudnya ini ya. Nah, ini kapitalisasi pasar berdasarkan data kuartal 3 2020, ini yang bisa menjadi referensi untuk ditelaah lebih lanjut ataupun dicari tahu lebih lanjut fundamental perusahaannya, kayak gitu ya. Dan dianalisis lebih lanjut kayak gitu. 50 market cap perusahaan yang paling tinggi market cap-nya kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia di kuartal 3 2020. Ini bisa diambil dari index.co.id bagian bagian data indeks saham ya. Data indeks saham, data pasar, indeks saham, lalu mengambil data dari katakanlah, oh sorry, tadi statistik ya. Kalau ini untuk mencari indeks saham, kalau yang saya tunjukkan ini itu statistik untuk melihat data data yang statistik perusahaan market cap dengan yang paling besar kayak gitu ya. Nah, ini udah muncul, bisa dilihat juga statistik tentang 50 perusahaan terbesar di Bursa Efek Indonesia, market cap yang paling besar kayak gitu. Di bagian menu market cap kayak gitu ya. Nah, ini di bagian eh, top market cap. Nah, nih 50 market cap 50 saham paling besar market cap di Bursa Efek Indonesia di halaman 23.
23, 23. Nah ini 50 saham terbesar di Bursa Efek Indonesia di kuartal 4 2020 kayak gitu ya update-nya. Lanjut lanjut ke presentasi kita. Nah, cara sederhana untuk menilai fundamental perusahaan, mencari tren dan kondisi pertumbuhan, pendapatan, dan laba bersih dalam 5 tahun terakhir. Tentunya agak spesial case untuk tahun 2020 di mana ada pandemi COVID-19, sehingga kalau kinerjanya menurun, itu kalau sepanjang sifatnya itu sementara, itu kita masih bisa maklumin dengan asumsi kuat bahwa kinerja keuangannya akan pulih secara perlahan di tahun-tahun berikutnya, kayak gitu ya. Jadi kita melihat kinerja dalam kondisi ekonomi yang normal dan perbandingan kinerja ketika pandemi COVID-19. Yang terpukul di COVID-19 ini biasanya perbankan dan hampir semua sektor terpukul. Kecuali untuk beberapa consumer goods itu tetap bertumbuh kayak gitu. Nah, kemudian juga bisa menggunakan seperti rasio-rasio keuangan seperti current ratio dan rasio DER. Kemudian rasio-rasio keuangan profitabilitas seperti ROE dan ROA, lalu price earning ratio dan price to book value ratio. Nanti akan dijelaskan sedikit kayak gitu ya. Nah, tadi bicara tentang earning per share di mana laba bersih per lembar saham suatu perusahaan dan angkanya ini akan semakin bagus kalau dia semakin tinggi dari tahun ke tahun. Dan ini mengindikasikan indikasi awal bahwa EPS ini menandakan bahwa pendapatan atau penjualan perusahaan dan laba bersihnya itu semakin meningkat dari tahun ke tahun profitabilitasnya. Kemudian return on equity di mana laba bersih perusahaan dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Ekuitas itu sederhananya adalah kekayaan bersih perusahaan. Ya, itu ada di dalam laporan keuangan dan modal perusahaan ini dibandingkan laba bersih dibandingkan dengan ekuitasnya, jadi mengukur berapa persen laba bersih yang bisa dihasilkan dibandingkan dengan kekayaan bersih perusahaan. Ini biasanya dipergunakan oleh para investor untuk mengukur tingkat efisiensi manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba bersih kayak gitu. Dan debt to equity ratio di mana total hutang dibandingkan dengan total modal atau ekuitas pemegang saham. Dan perusahaan dengan dari atas satu itu menandakan bahwa hutang dan jika dari atas satu ini didominasi hutang berbunga seperti hutang bank dan obligasi, maka kecenderungan perusahaan memiliki resiko keuangan yang semakin besar dan semakin besar juga potensinya untuk jatuh pailit atau bangkrut kayak gitu. Ini bicara soal kesehatan neraca perusahaan. Dan price earning ratio mengukur harga saham terbaru dibandingkan dengan earning per share perusahaan. Dan ini fungsinya mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal untuk membeli saham. Dan biasanya kalau katakanlah price earning ratio-nya 15, berarti butuh 15 tahun untuk balik modal secara pembukuan kalau tidak terjadi pertumbuhan EPS earning per share perusahaan tersebut kayak gitu ya. Dan ini juga biasanya akan dibandingkan dengan industrinya atau kompetitornya ataupun historisnya menggunakan rata-rata historis 5 tahun atau 10 tahun, biasanya seperti itu. Dibentuk dalam price earning ratio standard deviation band yang biasanya akan kita pergunakan dari aplikasi seperti Stockbit ya kayak gitu. Kemudian price to book value ratio di mana harga saham dibandingkan dengan modal harta bersih perusahaan untuk menilai dan mencari saham yang dihargai di bawah nilai buku per sahamnya. Jadi ada anggapan umum bahwa kalau PBV di bawah satu dikatakan sebagai saham-saham yang dihargai di bawah nilai buku per sahamnya kayak gitu. Tapi tentu saja kalau saham-saham yang PBV-nya di bawah satu, kita tentu tetap harus memperhatikan bagaimana kondisi profitabilitas atau keuntungannya seperti EPS dan ROE-nya itu nggak bisa dilepaskan kayak gitu. Jadi Eee, itu secara umum saja dan biasanya juga dibandingkan dengan PBV industrinya bagaimana industri atau kompetitornya berapa nilai PBV-nya ataupun PBV historisnya menggunakan PBV Standard Deviation Band, itu aplikasinya ada di dalam, bagannya di dalam Stockbit, di bagian menu finansial ya, valuasinya secara sederhana. Dan dividend yield itu merupakan dividen per lembar saham dibandingkan harga sahamnya.
Jadi, katakanlah dividennya 10, dividen per lembar sahamnya Rp100, harga sahamnya Rp1.000, maka dividen yield-nya adalah 100 dibagi 1.000 sama dengan 1/10 dikali 100%, artinya dividen yield-nya adalah 10%, kayak gitu ya, di harga tersebut. Jadi semakin tinggi harga saham, maka dividen yield-nya juga bisa akan semakin kecil kayak gitu, ketika harga pembelian saham. Nah, fungsi dividen yield ini menjadi indikator kestabilan laba bersih, dan secara nominal itu biasanya orang menyarankan di atas 3%. Ataupun kalau orang yang menggunakan dividen investing, dia mencari saham-saham yang dapat memberikan dividen stabil di atas inflasi, artinya di atas 5% kayak gitu. Nah, ini ada beberapa referensi pilihan saham, mungkin kalau bisa dipertimbangkan untuk biasanya saham-saham yang disebutkan ini, itu merupakan portofolio yang mempunyai bobot yang cukup banyak di dalam IHSG dan IDX 30, kayak gitu. Seperti katakanlah seperti ICBP, kemudian Unilever, Mayora Indah, MYOR, kemudian Telekomunikasi Indonesia, Bank BCA, Bank BRI, Mandiri, BNI, dan Charon Pokhen Indonesia. Potensi keuntungannya dalam tingkat diukur secara pertumbuhan per tahunnya itu kurang lebih nggak jauh dari IHSG di antara 10-12% per tahun. Dengan syarat rutin investasi setiap bulannya atau dollar cost averaging atau bahasa Indonesianya nabung saham, minimal dalam waktu 5 tahun sampai dengan 20 tahun jangka waktu investasi yang disarankan. Kinerjanya ini akan menyerupai atau mirroring kinerja reksadana indeks saham IDX 30. Dan disclaimer on, keputusan investasi merupakan tanggung jawab masing-masing dari investor. Jadi ini silakan dipergunakan dengan dampak akibat dari keuntungan maupun kerugian dari yang saya berikan ini itu ditanggung oleh masing-masing investor ya, kayak gitu. Jadi silakan pergunakan dengan bijak kayak gitu. Nah, kenapa saham-saham seperti ini biasanya masuk dalam indeks 30? Karena, sustainable keberlanjutan bisnis perusahaannya biasanya itu lebih dari 100 juta penduduk Indonesia mempergunakan produk Unilever, dan produk Indofood seperti Indomie itu juga dijual di berbagai tempat, dinikmati masyarakat, bahkan diekspor ke luar negeri. Nah, tadi kan kalau kita lihat ya, kita perhatikan, ini harganya itu kalau kita kalikan dengan 100 lembar saham, itu berkisar di atas 260.000. Yang paling kecil aja itu 260.000 daripada Mayora Indah, kayak gitu ya. Rp264.000. Tadi kan kita bicara soal investasi saham itu kan bisa dimulai dari Rp100.000. Nah, kalau dengan modal dari Rp100.000 itu biasanya harga saham yang saat ini dapat dibeli itu terbatas ya. Jadi kalau kita perhatikan dari saham-saham yang dapat dibeli dengan harga di bawah Rp100.000 itu terbatas yang dapat dikatakan cocok untuk di saham yang diwariskan ya, kayak gitu. Misalnya seperti Sido Muncul, itu harga per hari ininya Rp760, artinya setara dengan Rp76.000 ya, kayak gitu. Dan alternatif berikutnya adalah membeli reksadana indeks saham seperti BNI AM IDX 30, Principal IDX 30, Avis IDX 30. Dan tujuan daripada reksadana indeks saham ini bukan untuk mengalahkan indeks saham yang jadi acuannya, tetapi untuk mirroring atau menyerupai kinerjanya. Dengan modal Rp100.000 sudah bisa membeli unit reksadana indeks saham. Atau alternatif berikutnya adalah investasi leher ke atas, mencari ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya, supaya makin banyak uang yang bisa diinvestasikan ke reksadana, saham, properti, emas, dan lain sebagainya, ataupun obligasi kayak gitu. Nah, jadi ini kaitannya tentang alternatif investasi saham dengan modal Rp100.000, kita juga bisa, apa namanya ya, jadi kita harus, bijak dan cerdas dalam berinvestasi, supaya kita nggak terjebak dengan pom-poman saham. Definisi dari pemegang saham adalah orang itu terus-menerus merekomendasikan saham, menyebut supaya setiap investor dan trader ataupun spekulator itu tertarik membeli saham tersebut dengan memberikan iming-iming potensial kenaikan harga, bahwa harga saham ini akan dinaikkan ke harga sekian dengan target sekian kayak gitu. Jadi supaya kita tidak terkena dengan pom-pom saham tersebut, kita membekali diri kita dengan ilmu analisis yang cukup kayak gitu. Jadi kita nggak perlu bergantung kepada orang lain untuk memilih saham kayak gitu ya. Nah, jadi kita harus belajar
bukan hanya sekedar mengandalkan insting kita untuk tanam investasi saham dan sini, biasanya terjadi, nah ini yang jadi bumerang ketika pasar saham populer di kalangan artis dan selebgram, ketika populer tidak dibarengi dengan literasi keuangan dengan ilmu yang cukup, yang ada adalah stigma saham sama dengan judi itu akan semakin kuat di dalam masyarakat. Yang ada banyak orang akan menderita kerugian dan kapok investasi. Jadi orang yang rugi dalam investasi itu akan teriaknya itu akan lebih kencang daripada orang yang untung dalam investasi saham kayak gitu. Dan Warren Buffett sebagai investor yang sukses di dunia pun dia menghabiskan waktunya selama 6 jam per hari untuk membaca. Jadi rutinitasnya baca, berpikir, dan investasi, lalu ulangi. Rutinitas yang penting dalam hidupnya. Jadi dia membaca hampir 500 halaman per hari tentang saham, bisnis, investasi, pengembangan diri, dan lain sebagainya. Inilah yang membuat Warren Buffett itu menjadi orang yang paling kaya di dunia, mampu memprediksi jumlah keuntungan yang dia dapatkan jika dia menginvestasikan uangnya di tempat yang tepat, kayak gitu. Jadi kalau dari pelajaran tersebut, orang-orang yang sukses di dunia ini itu mendisiplinkan diri untuk terus belajar dari ilmu pasar saham. Dengan kata lain, dia investasi ke leher ke atas, mencari ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Analoginya kalau bangun rumah 20 tahun usia itu masih membangun tiang dan dasarnya. Jadi luangkanlah waktu untuk ikut kursus, online course, seminar, kelas online, baca buku, dan kegiatan lain yang kita tuh jadi makin pandai dalam menghasilkan uang dan mendapatkan manfaat kemampuan berpikir kritis dalam melihat peluang dan mengambil keputusan secara bijak dan cerdas. Jadi itu tadi bicara soal dengan meluangkan waktu kita sehingga kita semakin mampu mencari uang dengan penghasilan yang aktif. Jadi kita dari bisnis sampingan ataupun pekerjaan sampingan, freelance seperti itu dan membuat uang kita semakin sehat kayak gitu. Jadi keuangan kita semakin sehat, dari keuangannya semakin sehat inilah kita makin percaya diri sebagai investor dan kepercayaan diri ini didapat dengan uang dingin yang semakin banyak kayak gitu untuk diinvestasikan. Dengan belajar daripada jadi uang yang kita peroleh itu juga kita rela untuk dikeluarkan untuk belajar ilmu investasi dari buku-buku investasi saham yang berkualitas dan dampaknya juga semakin banyak uang dingin yang dapat diletakkan dalam instrumen investasi. Nah, ini tools analisis yang tersedia ini bisa merupakan langkah awal dalam analisis fundamental dari cara sederhana seperti RTI, Stockbit, Bloomberg, aplikasi perusahaan sekuritas, dan lain sebagainya. Contoh praktek analisis fundamental sederhana, ini kita bisa misalnya kita ambil dari aplikasi RTI Bisnis, harga BBNI, ini per tanggal 2 Februari ya, 2 Februari 2021 harganya 5.900 ya. Ini kalau kita buka ya sebentar sambil nunggu dari supaya bisa saya bantu tampilkan dari RTI Bisnis ya. Di mana kalau kita membuka aplikasi RTI Bisnis ini aplikasi yang dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam analisis fundamental saham untuk langkah awal, kemudian itu di bagian kanan atas itu biasanya ada kaca pembesar. Kemudian kita bisa ketik kode saham yang kita ingin telah sekilas kode sahamnya, lalu kita geserkan ke dalam key statistik, lalu akan muncul rata-rata tentang fundamental perusahaan tersebut kayak gitu ya. Nah ini saya ambil contoh data kan dari saya sudah ambil screenshotnya dari RTI Bisnis, sebentar ya. Dari RTI Bisnis itu earning per share. Ini yang tadi kita bahas tentang earning per share ya. Jadi kalau kita lihat bahwa trennya itu dalam 3 tahun terakhir memang cukup tumbuh ya, meskipun pertumbuhannya itu juga nggak terlalu drastis, nggak terlalu ya mulai sedikit melambat pertumbuhannya, tapi memang di tahun 2020 dia eh, dia di tahun 2020 ini kinerjanya memang menurun. Ya, seperti yang kita ketahui dampak pandemi COVID-19 sehingga Bank BNI mencadangkan uangnya untuk mengantisipasi kredit macet kayak gitu. Jadi dia melakukan pencadangan CKPN lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mengantisipasi kredit yang macet kayak gitu.
Tapi kalau kita perhatikan dalam kondisi ekonomi yang normal, ternyata, laporan keuangan dari BNI ini earning per share-nya bisa mencapai 805 dan 825. Dengan harapan itu BNI ini bisa pulih kinerja keuangannya, maka bisa dipertimbangkan untuk investasi saham di bank BNI ini. Dan ini bicara soal dividen per lembar sahamnya, ini 206 per lembar sahamnya. Lalu tadi kita bicara soal ROE dan DER ya. Kemudian dividen yield tadi di atas 3%. Kalau inginnya 5% berarti kita harus melihat ininya angkanya 5% kayak gitu ya. Kemudian price earning ratio, price to book value ratio. Untuk melihat apakah ini murah atau mahal, kita bisa bandingkan dengan kompetitornya. Misalnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BCA. Kita bisa bandingkan sebagai analisis komparatif. Dan ROE-nya di angka 5% kayak gitu. Dan ada anggapan ROE yang bagus itu biasanya untuk sektor keuangan di atas 12% kayak gitu ya. Dan DER itu anggapannya di bawah 1 untuk sektor non keuangan. Nah, untuk sektor keuangan itu DER yang ini tinggi ini sudah merupakan hal yang wajar karena kegiatan utama dari bank itu dia menghimpun dana daripada nasabah, tabungan, deposito dan giro untuk diputarkan kembali disalurkan dalam bentuk kredit modal kerja, kredit rumah, kredit kartu kredit kayak gitu. Dan inilah model bisnis dari perbankan. Sehingga wajar saja tabungan, giro dan deposito diperlakukan sebagai liabilitas, sebagai hutang bagi emiten bank kayak gitu. Kemudian jadi untuk penilaian kesehatan perbankan ini kita melihatnya dari rasio capital adequacy ratio atau bahasa Indonesianya rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM yang nilainya harus di atas 14% kayak gitu. Nah, untuk melihat daripada rasio KPMM, itu bisa dari iklan laporan tahunan perusahaan ya. Iklan laporan tahunan perusahaan, dan kita lihat di dalam sebentar. Ini kewajiban penyediaan modal minimum. Kan angkanya harus di atas 14% nih, kayak gitu ya. Nah, ini jadi artinya dia masih dikatakan relatif cukup sehat keuangan perbankan Bank BNI ini. Ini kayak statistik dari kuartal 3 2020, nanti fungsinya ini akan terkait dengan estimasi perkiraan harga wajar daripada, Bank BNI ya. Bank BNI, di mana PE Standard Deviation Band kita mempergunakan estimasi nilai intrinsiknya atau nilai wajarnya untuk saham-saham yang fundamentalnya stabil, yang pendapatan dan laba bersihnya stabil, kita bisa mempergunakan metode valuasi yang seperti ini, PE Standard Deviation Band ataupun PBV Standard Deviation Band. Ini dapat dipergunakan dengan melalui menginstal aplikasi Stockbit, lalu buka kode sahamnya dan pilih bagian finansial lalu scrolling ke bawah kayak gitu ya. Dan artinya mean PE Standard Deviation ini rata-rata daripada, price earning ratio selama 10 tahun terakhirnya di angka ini. Kalau berada di angka plus 2 dan plus 1 ini, artinya dia saat ini sedang cukup mahal kayak gitu ya. Dan kalau dia minus satu dan minus 2 berada di minus 1 dan minus 2 berarti anggapannya relatif cukup murah kayak gitu ya. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa earning per share daripada, Bank BNI ini sedang terganggu karena COVID-19. Jadi kita lebih mempergunakan ke price book value ratio-nya kayak gitu ya. Kalau price book value ratio ini mean PBV-nya itu merupakan data PBV rata-rata dalam 10 tahun terakhir, di mana dia itu, 1,62 angkanya, dan kalau dia plus 2 dan plus 1 itu menandakan dia sudah relatif mahal. Kalau dia minus 1 dan minus 2, itu artinya harganya itu cenderung sedang murah atau sedang diskon asumsinya, seperti itu. Nah, ini estimasi mempergunakan data mean PE 10 tahun, itu tadi kita mempergunakan EPS di tahun 2019-nya ya. Karena dengan asumsi keadaan ekonomi yang normal, dengan ekonomi yang pulih, maka dalam tahun-tahun berikutnya, maka harga wajar daripada BNI ini dalam tahun-tahun berikutnya adalah diperkirakan di harga 8.900. Entah itu bisa tercapai dalam 2 tahun atau 4 tahun, tapi perkiraannya bisa jadi lebih cepat, itu tergantung dari kondisi pemulihan
kinerja keuangan dari Bank BNI ya, seperti itu. Dan kalau mau didiskonkan, misalnya kita mau diskon 30%, maka harga yang disarankan untuk BBNI untuk dicicil adalah di bawah harga 6.250 kayak gitu ya. Atau kalau kita mau pakai standard deviation eh, bank pakai PBV, maka ukurannya tadi 1,62 ya. Tadi kalau tadi 10,85 untuk PI dan kalau untuk PBV itu 1,62. Jadi 1,62 dikalikan dengan 5.920. 5.920 ini adalah book value per share terbaru dari Bank BBNI dikalikan dengan 30%, maka itu apa namanya? 9.500 ya estimasinya. Tetapi kalau kita ingin diskon 30%, ya katakanlah berarti kita membelinya di bawah harga 6.700 ya kayak gitu ya. Atau kalau kita mau diskon yang lebih besar, kita berarti pakai diskon 35%, 40%, itu boleh-boleh saja kayak gitu. Ini kalau kita mau melakukan yang dinamakan dengan eh, apa namanya ya? Value investing dengan cara yang sederhana atau namanya tuh eh, cara sederhana untuk investasi saham. Tapi kalau mau yang lebih sederhana lagi, lebih simpel lagi ya nabung saham. Artinya nabung saham atau dollar cost averaging itu berapapun harganya setiap bulan kita tetap beli sahamnya. Nggak peduli harganya di harga berapa, yang penting di tanggal yang sama setiap bulannya kita rutin beli saham tersebut. Ya kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan nabung saham atau dollar cost averaging dengan catatan bahwa saham yang kita tabung itu pastikan bahwa fundamentalnya akan bagus dalam waktu 10 tahun ke depan. Artinya perusahaannya tetap akan ada dan tetap bertumbuh dalam waktu 10 tahun ke depan. Itulah saham yang layak ditabung kayak gitu. Jangan sembarangan menabung saham, apalagi menabung saham-saham ya katakanlah saham-saham gorengan itu tidak layak untuk ditabung kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian membeli saham secara rutin setiap bulan. Tadi bicara sudah dibahas sekilas tentang nabung saham. Jadi kalau mau melakukan nabung saham, belilah rutin setiap bulannya. Ini cara-cara yang sangat-sangat sederhana untuk seorang pemula. Dan juga kita bisa lakukan review fundamental perusahaan. Kalau fundamentalnya buruk, maka kita bisa switching atau dijual dulu sahamnya, lalu kita ganti dengan saham yang fundamentalnya bagus untuk ditabung. Jadi kita mempunyai keleluasaan sebagai investor untuk menentukan saham apa yang kita beli, saham apa yang akan kita simpan, dan saham apa yang akan kita jual. Jadi kita menjadi manajer investasi bagi diri kita sendiri kayak gitu. Kalau kita berinvestasi saham secara langsung kayak gitu ya. Nah, ini kemudian merupakan contoh simulasi nabung saham dari Sido Muncul selama periode 2015 sampai dengan 2019 dengan rata-rata nilai investasi per bulannya sebesar di bawah 800.000 per bulan ya, kayak gitu ya. Dengan modal awal yaitu total nilai investasinya sebanyak 46 juta dan nilai akhir investasinya tuh termasuk dividen 101 juta rupiah dengan pertumbuhan 5 tahun itu sebesar 119% atau setara 23,99% per tahunnya. Tentunya ini belum tentu pasti akan terulang di tahun-tahun berikutnya. Tentunya akan bergantung kepada kinerja laporan keuangan Sido Muncul. Bisa saja lebih rendah, bisa saja lebih tinggi. Itu karena tergantung dari potensi pertumbuhan daripada Sido Muncul itu sendiri kayak gitu ya. Jadi kinerja di masa lalu yang perlu diingat, kinerja di masa lalu itu tidak menjamin kinerja di masa yang akan datang. Jadi oleh karena itu sangat-sangat diharapkan untuk menjanjikan keuntungan investasi saham yang pasti. Jadi kalau ada orang-orang yang menawarkan pasti untung 100% beli saham ini dan lain sebagainya, ataupun program-program yang menawarkan saham-saham rekomendasi saham yang untung 100%, itu saran saya berhati-hatilah dengan program-program yang seperti itu karena dari OJK dan Bursa Efek aja itu sudah melarang untuk menjanjikan saham yang dijamin 100% naik kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian filosofi dalam investasi saham. Jadi sebagai pemula itu saya lebih menyarankan mempelajari filosofi ataupun prinsip-prinsip dalam investasi saham. Jadi kita sebagai pemula, kita mempelajari ilmunya itu investasi saham dengan sadar bahwa kita tuh proses belajar itu sabar, nggak bisa langsung instan, langsung jadi ilmu kita itu. Biasanya butuh paling enggak sampai tahap matang itu 2 tahun lebih lah paling enggak
terus kemudian ya nggak harus ngotot harus, untung saat ini juga instan kayak gitu. Kemudian juga kita belajar mengatur emosi kita, menghadapi rasa ketakutan dan rasa serakah kita, dan kita itu belajar dalam memperlakukan saham sebagai instrumen investasi jangka panjang. Dan caranya ini dengan mempelajari filosofi-filosofi investasi dan prinsip investasi dan kemampuan skill investasi daripada Warren Buffett, Charlie Munger, dan Pat Dorsey. Ini merupakan investor investor sukses di dunia yang terbukti mempraktekkan daripada ilmu investasinya kayak gitu. Jadi dia kebanyakan menggabungkan nilai value investing dan growth investing kayak gitu ya. Nah ini bicara soal, nah kalau kita bicara soal reksadana indeks saham, maka kita berperilaku sebagai defensive investor yang nggak mau pusing, nggak mau dipusingkan dengan pemilihan saham, mau terima bersih ya kita cocok dengan defensive investor. Jadi kita masih bisa beraktivitas sehari-hari, fokus dengan pekerjaan utama kita dan lain sebagainya kayak gitu. Di mana eh, kita tuh setara dengan kinerja daripada IHSG atau IDX ya, IDX 30. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin keuntungan di atas multi-bagger, artinya potensinya di atas 1%, dalam waktu biasanya 1 tahun sampai dengan 4 tahun. Jadi artinya sekitar CAGR atau tingkat keuntungan per tahun itu sekitar 25% sampai dengan 30% per tahun kayak gitu. Tentunya memilih sebagai aggressive investor atau enterprising investor. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa enterprising investor yang istilah yang diberikan oleh Benjamin Graham itu mempunyai semacam kewajiban ataupun hal yang harus dilakukan sebagai enterprising investor adalah menyediakan usaha, waktu dan biaya yang lebih banyak untuk mempelajari fundamental perusahaan secara mendalam. Jadi nggak cukup hanya sekedar melihat rasio laporan keuangan tanpa melihat lebih jauh ke dalam tentang laporan tahunan perusahaan, manajemen, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi analisis yang lebih mendalam dalam memilih saham-saham untuk meracik portofolio pilihan saham-saham yang dapat mengalahkan indeks saham kayak gitu ya. Dibandingkan dengan pasif investor atau defensive investor yang cukup puas dengan imbal hasil setara dengan IHSG. Metode untuk memperoleh potensi keuntungan multi-bagger ini adalah metode value investing Benjamin Graham dan bisa dikombinasikan dengan metode-metode growth investing lainnya seperti Pat Dorsey ataupun katakanlah Philip Fisher kayak seperti itu. Istilah multi-bagger ini adalah istilah yang merujuk kepada kenaikan beberapa kali dari nilai pokok investasi. Jadi kalau dari 5 sampai 10 juta berarti naiknya 2 bagger. Kalau 5 juta sampai 15 juta berarti 3 bagger dan seterusnya seperti itu. Ya. Jadi kita tadi sudah nyinggung tentang apa yang dimaksud dengan value investing. Value investing itu intinya adalah membeli rumah ya 1 miliar dengan harga yang diskon gitu. Jadi memilih saham yang fundamentalnya bagus dengan harga yang lebih rendah daripada nilai intrinsik saham kayak gitu ya. Nah, dalam value investing itu dikenal dengan dipergunakan analisis fundamental, baik itu analisis fundamental kuantitatif di mana analisisnya itu menguji profitabilitas keuntungan perusahaan, kesehatan neraca perusahaan dari solvabilitas dan likuiditas, lalu cash flow-nya, arus kas-nya, dan valuasinya apakah murah atau mahal. Serta dibarengi dengan analisa industri, analisa makro kayak gitu ya. Dan analisa kualitatif itu bicara tentang good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, economic mode, keunggulan kompetitif bahasa Indonesianya, model bisnis perusahaan, serta prospek bisnis dan resiko dari perusahaan kayak gitu ya. Nah ini laporan dan bicara soal laporan keuangan, ini secara sekilas laporan keuangan perusahaan itu terdiri dari komponen pendapatan, beban-beban, baik itu beban pokok penjualan, beban operasional, beban keuangan, beban pajak, dan barulah terakhir ujung bawahnya itu adalah laba bersih. Dan kemudian balance sheet atau neraca terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, hutang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang kayak gitu. Kemudian kekayaan bersih perusahaan itu diperoleh dari modal pemegang saham dan laba bersih yang ditahan. Lalu ada arus kas atau cash flow,
di mana terdiri dari arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan, ya. Dan ini beberapa contoh rasio-rasio yang berkaitan tentang profitabilitas, solvabilitas, dan valuasi, ya kayak gitu. Nah, kemudian economic mode ini ada 5 economic mode atau keunggulan kompetitif perusahaan yang menjadi daya nilai tambah bagi perusahaan jika dimiliki, seperti intangible assets itu seperti paten, hak cipta, rahasia dagang, itu aset-aset tidak berwujud yang tidak bisa dilihat secara langsung, tidak ada nilai angkanya, tetapi itu menjadi aset yang berharga bagi perusahaan, kayak gitu. Kemudian cost advantage, di mana ini keunggulan dalam memproduksi, produk dan jasa dalam dalam biaya yang murah, kayak gitu. Network effect berarti semakin banyak user daripada produk tersebut, produk barang atau jasa, maka akan semakin besar nilai perusahaan tersebut. Kemudian efficient scale atau skala yang besar dalam memproduksi barang atau jasa. Sehingga kalau ada produk atau kompetitor baru yang mau masuk, itu dia akan kesulitan bersaing dengan emiten ini atau perusahaan ini yang sudah skalanya sangat besar kayak gitu. Jadi, ogah lah untuk masuk kalau bersaing dengan perusahaan yang sudah sangat besar ini. Kemudian switching cost atau biaya perpindahan dari produk barang atau jasa satu ke produk barang dan jasa kompetitor itu cukup berat sehingga konsumen itu ya males lah ibaratnya untuk mindahin mindahin uangnya kayak gitu, berpindah ke produk yang lain seperti itu ya. Kemudian berdasarkan industrinya, saham-saham itu juga dibagi menjadi saham cyclical yang sensitif terhadap harga komoditasnya seperti kelapa sawit dan batu bara, dan saham-saham defensif yang pendapatan dan laba bersihnya cenderung stabil seperti consumer goods dan banking kayak gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang makan perusahaan produk konsumen dan bank kayak gitu ya. Nah, ini aturan sederhana checklist yang diperlukan dalam aturan sukses investasi saham. Ini lebih dikategorikan sebagai untuk seorang yang menganut paham value investing dan, mau menjadi enterprising investor ya. Jadi bergantung bukan kepada banyak orang setuju atau enggak dengan kita itu bukan hal yang penting, tetapi kita menjadi betul itu karena kita mempergunakan data dan objektivitas dalam melakukan analisis saham, bukan karena bias kita, karena kita suka saham tersebut, jadi kita semakin mencari-cari alasan apa yang membenarkan pembelian saham tersebut kayak gitu ya. Jadi benar atau salah itu bukan mayoritas investor setuju atau tidak enggak dengan kita, tapi karena analisis kita itu kita kerjakan secara mandiri kayak gitu. Dan mempunyai filosofi investasi yang teruji dan terbukti merupakan hal yang sangat penting. Filosofi investasi ini artinya kita jelas kiblatnya, mau pakai value investing dan growth investing bersama-sama juga boleh, itu juga menjadi sangat yang dua-duanya sama-sama terbukti dan bisa dikombinasikan. Artinya kalau kita nggak punya filosofi investasi, jadi kita menjadi seorang orang yang mengaku investor, tapi ya nggak punya arah sama sekali kayak gitu. Jadi jadinya ikut-ikutan dan ujung-ujungnya lebih lebih cenderung menjadi seorang spekulator saham kayak gitu ya. Kemudian janganlah beli saham yang kecuali kita ngerti tentang bisnis perusahaan tersebut. Jadi kita ambil waktu untuk baca laporan tahunan ataupun public expose perusahaan tersebut sebelum kita memutuskan untuk membeli saham tersebut. Biasanya ini akan membantu kita untuk menghindari kerugian-kerugian investasi saham yang tidak perlu sebenarnya terjadi kayak gitu. Kemudian kita berfokus ke perusahaan-perusahaan yang punya economic mood yang besar untuk membantu, emiten atau saham tersebut memenangkan persaingan bisnisnya kayak gitu. Nah, inilah yang menjadi economic mode kalau kita mau investasi jangka panjang kayak gitu ya. Dan kita kalau sebagai enterprising investor, itu membeli saham hanya ketika dia sudah memberikan diskon yang cukup, kayak gitu ya. Bukan ketika sembarangan membeli saham, mau harganya tinggi ataupun turun itu tetap kita beli, kita bukan seperti itu kalau enterprising investor. Jadi memperlakukan pembelian kita itu sebagai pembelian besar dan simpan saham untuk jangka panjang. Jadi kita itu nggak dipusingkan dengan pergerakan harga saham harian, tapi kita lebih concern, lebih peduli tentang bagaimana kondisi nilai intrinsik sahamnya yang akan terus diupdate paling nggak 3 bulan sekali ataupun berdasarkan berita kita bisa melihat bagaimana perkembangan bisnis perusahaan tersebut kayak gitu ya.
Nah, kemudian kita juga harus tahu sebagai enterprising investor kapan saatnya untuk menjual saham. Ketika kita salah dalam analisis fundamental, itu membeli saham yang sudah ya alasan kita beli saham tersebut sudah hilang, nggak valid kayak gitu. Asumsi kita juga salah ternyata kayak gitu. Kemudian fundamental perusahaannya memburuk, artinya katakanlah sampai pendapatannya itu turun dalam, anjlok dalam, kemudian sampai rugi bersih yang sangat dalam. Kemudian harga sahamnya itu naik banyak di atas nilai intrinsik sahamnya, atau kita menemukan peluang investasi di saham-saham yang lebih bagus, yang perusahaannya luar biasa, tapi juga masih memberikan diskon yang cukup kayak gitu. Dan saham tersebut atau jumlahnya terlalu banyak dalam portofolio investasi kita. Misalnya karena kita menyukai saham, katakanlah saham ICBP atau saham yang lain kita sangat suka terhadap saham tersebut, itu mendominasi hampir 70% dari saham kita itu uang kita diletakkan di saham tersebut. Nah, itu juga nggak bagus. Sebagusnya dalam satu saham itu maksimal 15% biasanya disarankan ya, kayak gitu. Jadi maksimal 5 saham masing-masing itu 15% kayak gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya akan ditanyakan dan kita harus cari tahu jawabannya sebagai seorang enterprising investor, kayak gitu. Nah, kurang lebih ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya akan yang kan kita buat checklist, apakah dapat diberikan jawaban yang puas dari hasil analisis kita sendiri, kayak gitu loh, heeh. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi yang dilandasi untuk kita cari tahu jawabannya dari laporan tahunan perusahaan, dari laporan keuangan dan public expose-nya, kayak gitu. Nah, jadi balik ke bagaimana cara belajar saham untuk pemula, tips belajar saham untuk pemula ini lebih disarankan untuk membaca 10 laporan tahunan perusahaan yang berbeda. Jadi, semakin sering kita membaca laporan tahunan perusahaan, maka kita akan berkenalan dengan istilah-istilah baru yang harus kita cari tahu lebih lanjut, apa arti dan makna istilah dalam laporan tahunan tersebut, kayak gitu. Jadi, nggak ada cara pintas untuk belajar untuk menjadi, ya katakanlah cukup mampu untuk menganalisis fundamental secara mandiri. Jadi kita membaca laporan tahunan yang tadi dari IDX.co.id, lalu mempelajari pemahaman dasar laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Lalu mempelajari prinsip investasi saham dan skill investasi saham, mempelajari money management dalam investasi saham dan mempelajari psikologi investor sahamnya seperti apa. Dan ini merupakan rekomendasi buku-buku investasi saham yang layak untuk dibaca ataupun bisa dibeli di Amazon untuk dibaca dan dipelajari lebih lanjut untuk mempelajari investasi saham secara mandiri kayak gitu ya. Seperti bisa dicatat ataupun nanti juga video ini akan diupload di channel YouTube Belajar Saham Indonesia. Jadi bisa diputar kembali videonya. Nah, jadi sebagai informasi, dari Bajak Saham Indonesia akan mengadakan webinar daripada webinar value investing. Yang tertarik bisa mengecek daripada link description daripada video YouTube ini. Dan mau informasi lebih lanjut bisa ditanyakan ke Instagram Bajak Saham Indonesia tentang webinar value investing di tanggal 6 Februari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa ditanyakan ke Instagram Bajak Saham Indonesia. Oke, kurang lebih itu tentang investasi saham satu-satu pada malam hari ini. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Oke, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Oke, tadi materi public expose ya. Materi public expose ini kita mendapatkan gambaran-gambaran tentang dari kinerja setengah tahun ya. Jadi 1H 2020 ini menggambarkan bahwa semester 1 di 2020, artinya 6 bulan pertama di tahun 2020 ini paparan dari manajemen, direksi dan komisaris kepada para masyarakat tentang apa saja perkembangan dari Bank BNI ini. Jadi semakin detail informasi yang disampaikan dalam public expose itu menjadi nilai tambah bagi para investor untuk
mempelajari fundamental perusahaan kayak gitu ya. Nah, ini merupakan rasio-rasio penting ikhtiar kinerja, untuk mengetahui perkembangan terbaru daripada perusahaan kayak gitu ya. Dan ini laporan tanya jawab biasanya ini menggambarkan pertanyaan apa yang biasanya ditanyakan oleh para investor kepada direksi dan komisaris untuk, mengetahui kualitas fundamental perusahaan. Seperti misalnya pertanyaan, bagaimana apakah persero mendapatkan penerimaan dan penempatan dana dari pemerintah? Artinya kalau dapat penempatan dana dari pemerintah, itu akan disalurkan dalam bentuk kredit ya, kayak gitu, pemulihan ekonomi nasional, baik itu penyaluran kredit lunak ke UMKM dan lain sebagainya. Ya, jadi difokuskan ke debitur-debitur UMKM khususnya kredit usaha rakyat, kayak gitu. Dan seperti itu, tentang public expose dari Bank BNI, untuk tahu lebih dalam kinerja perusahaan. Pertimbangan bagi kita untuk memilih perusahaan sekuritas yang terpercaya, itu pertama pertimbangannya adalah apakah apakah dia itu, apa ya namanya ya, dia itu menyediakan aplikasi online trading, jadi memudahkan kita untuk membeli dan menjual saham, itu yang pertama. Kemudian seberapa lancar aplikasinya untuk membeli ataupun menjual saham, lalu fee nggak terlalu pertimbangan ya bagi investor, karena dia fee itu nggak terlalu dipusingkan ya. Artinya, eee, dia itu nggak berfokus kepada pertanyaan tentang fee itu fee-nya nggak akan terasa kalau sebagai sebagai seorang investor, fee-nya nggak akan banyak ya, kalau sangat jarang transaksi kalau investor, paling sebulan sekali kalau investor transaksi. Jadi nggak terlalu dipusingkan dengan fee, tapi lebih kepada, seberapa rutin webinar yang diadakan dari perusahaan sekuritas untuk memberikan edukasi ke nasabahnya, kayak gitu. Jadi misalnya memberikan training-training seperti analisis teknikal, analisis fundamental, ataupun apa namanya, reksadana dan lain sebagainya, ataupun pelatihan daripada aplikasi sekuritasnya, ataupun seberapa sering perusahaan sekuritasnya memberikan riset analis dalam bentuk riset makro, riset industri, ataupun riset emiten tentang saham-saham yang katakanlah, dianalisis dan dibuat target harganya. Dan tentunya riset yang dibuat oleh analis ataupun sekuritas tentu kita nggak telah mentah-mentah, tapi kita analisis lebih mendalam, apakah memang saat ini target price yang dibuat oleh analis itu realistis dan masuk akal, atau jangan-jangan, eee, nggak terlalu optimistis. Kalau nada riset analis ini terlalu optimistis dan nggak masuk akal, ya kita jangan telah mentah-mentah dong, kita jangan pakai. Jadi kita pergunakan sendiri asumsi yang kita pergunakan dalam menghitung target price atau target harga yang lebih realistis dan konservatif kayak gitu, dalam mengestimasi nilai wajarnya ya. Eee, Pertimbangannya kurang lebih seperti itu, yang penting, tadi pertimbangan NKBD, lalu MKBD dia minimal di atas 100 miliar. Ini biasanya untuk mencegah mencegah supaya kalau terjadi di tahun 2020 itu ada beberapa perusahaan sekuritas yang dibekukan oleh Bursa Efek Indonesia karena MKBD-nya itu di bawah 25 miliar. Seperti Oso Sekuritas dan Kresna Sekuritas itu, dibekukan oleh Bursa Efek Indonesia sehingga nasabahnya tidak bisa menjual ataupun membeli saham dan terpaksa memindahkan saham-saham mereka ke perusahaan sekuritas lainnya. Jadi makanya lebih disarankan carilah perusahaan sekuritas yang MKBD-nya di atas 100 miliar dan setoran awalnya kalau memang dana kita terbatas, maka kita mencari setoran awal di bawah. Ya semurah mungkin 100 ribu rupiah tuh sudah cukup oke ya. Ada juga beberapa perusahaan sekuritas yang menerapkan setoran awal 10 juta, 20 juta, 3 juta, 5 juta dan sebagainya. Jadi kalau memang dana terbatas ya carilah perusahaan sekuritas yang setoran awalnya sangat ringan untuk pemula ya, kayak gitu. Faktor yang mempengaruhi saat saham turun atau naik.
Saat saham turun atau naik itu faktornya itu kalau dalam jangka pendek tentunya ada faktor supply dan demand dari pergerakan pelaku pasar saham. Artinya pelaku pasar saham itu kan ada banyak orang, jadi yang uang yang memiliki jumlah uang yang cukup besar, itu bisa turunkan sahamnya sesuai dengan keinginan mereka, kayak gitu. Itu bicara dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, kalau memang kinerja perusahaannya bagus, maka fundamental perusahaan itu akan mengikuti, sepanjang memang perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai saham yang tata kelola perusahaan yang bagus, saham yang baik-baik, maka bisa dikatakan, layak untuk diinvestasikan. Jadi memang dia akan pergerakan harganya akan mengikuti fundamental. Tapi memang ada saham-saham gorengan yang fundamental biasa-biasa saja ataupun acak-acakan, tapi harga sahamnya naik turun drastis dan naik bisa juga sangat banyak, turunnya juga bisa sangat banyak, itu bisa menjadi saham-saham yang katakanlah sebagai saham-saham gorengan ya, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, coba saya lihat dari live streaming YouTube ya. Live streaming YouTube, ya ini nanti bisa ditonton ulang di bagian, apa namanya, channel YouTube Baca Saham Indonesia ini nanti. Kemudian pas code Zoom-nya itu ada di dalam video description di bagian YouTube ini, kayak gitu ya. Rekamannya ada, kemudian mana yang lebih penting fundamental atau teknikal dalam jangka panjang? Tentunya kalau dalam jangka panjang yang paling penting adalah fundamentalnya, bukan teknikal ya. Kalau kalau sebagai seorang investor kita lebih mengutamakan fundamental analisis, bukan technical analisis kalau dalam nabung saham ya, kayak gitu. Kemudian untuk sekuritas, kalau bisa ditanyakan langsung ke customer service-nya, apakah perusahaan sekuritas tersebut rutin mengadakan webinar ataupun live IG, ataupun edukasi secara rutin untuk nasabah-nasabahnya. Itu bisa ditanyakan langsung ke perusahaan sekuritasnya, baik call center ataupun Instagram resmi mereka ya, seperti itu jawaban saya. Jadi dalam hal ini saya tuh netral kalau untuk perusahaan sekuritas, nggak ada kecondongan ke hal-hal tersebut kayak gitu ya. Eee, pertanyaan berikutnya. Sebagai enterprising investor, menghindari saham-saham gorengan yang beresiko. Contoh dari saham-saham gorengan itu seperti apa simpelnya? Simpelnya saham-saham gorengan itu adalah saham-saham yang biasanya market cap-nya di bawah 1 triliun, sorry, di bawah eh, iya di bawah 1 triliun, di bawah 1 triliun dan pergerakan harganya itu sangat-sangat volatil dan volume perdagangannya itu sangat-sangat tidak liquid. Jadi sangat-sangat hampir dalam satu hari bisa saja itu nggak ada perdagangan, tiba-tiba volumenya naik drastis dan juga sebagainya kayak gitu. Jadi saham-saham gorengan itu simpelnya seperti itu. Ataupun katakanlah saham-saham gorengan ini juga bisa dari kategori manajemen perusahaannya yang tata kelola perusahaan itu buruk sehingga ya saham-saham yang fundamental buruk itu bisa juga dikategorikan sebagai saham-saham gorengan yang fundamental buruk, rugi bersih tapi harga sahamnya naik terus kayak gitu. Jadi kan ketika pergerakan harga saham itu nggak sesuai dengan fundamental perusahaannya, itu bisa dikategorikan sebagai saham gorengan, seperti itu. Kalau kita mau menganalisa perusahaan yang baru terdaftar di Bursa Efek, itu jadi gini, kalau untuk saham-saham IPO kita bisa menganalisisnya menggunakan prospektusnya, dokumen prospektus saham-saham IPO. Akan tetapi yang menjadi kendala, kadang-kadang, prospektus IPO ini sudah dipercantik supaya kelihatan menarik bagi investor. Jadi bagi saya, untuk pemula itu nggak begitu disarankan untuk membeli saham-saham IPO. Kecuali dia sudah tercatat minimal 3 tahun deh, bahkan ideal di atas 5 tahun baru boleh dipertimbangkan untuk investasi. Jadi ketika sudah lewat dari 3 tahun dan 5 tahun, itu udah ada laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik, sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan laporan keuangannya ketimbang dengan laporan keuangan yang diterbitkan dalam prospektus IPO perusahaan. Jadi nggak begitu disarankan saham-saham IPO untuk pemula. Karena biasanya bahkan kalau Benjamin Graham pun memberikan istilah IPO itu biasanya it's probably overpriced. Artinya mungkin ya sangat mahal kayak gitu daripada kualitas fundamental yang sebenarnya. Jadi hindari saja kecuali memang saham-saham IPO itu sekelas perusahaan yang sangat terkenal, katakanlah seperti Wings Group atau Orang Tua Group,
mungkin mungkin saja masih bisa dipertimbangkan kualitas fundamental perusahaannya ya, seperti itu. Kalau perusahaan-perusahaan itu perusahaan-perusahaan yang raksasa yang IPO, kayak gitu. Kalau perusahaan kecil, saya rasa lebih baik tunggu 3 tahun kemudian baru kita telaah lagi laporan tahunan dan laporan keuangannya, seperti itu. Perbedaan investasi saham dan trading saham ini, perbedaan utamanya adalah investasi saham mempergunakan strategi beli dan simpan untuk waktu di atas 1 tahun, bahkan idealnya di atas 5 tahun, dan kemudian analisis fundamental, lalu mindset dan metodenya juga beda. Kalau dalam investasi saham itu dia nggak pusing dengan pergerakan harian, tapi lebih ke concern-nya adalah nilai intrinsik saham. Kalau trading saham, concern-nya adalah pergerakan harga saham. Semakin volatilitas harga saham makin bagus dan likuiditasnya semakin ramai diperdagangkan, maka itulah yang akan dimanfaatkan oleh trader saham dalam memanfaatkan pergerakan harga saham price action untuk memperoleh capital gain dalam aktivitas perdagangan sahamnya, seperti itu. Jadi utamanya biasanya trading trading saham ini mempergunakan analisis teknikal dan analisis market maker ya, seperti itu. Jadi beda di metode, mindset, dan money management-nya seperti itu. Dan tujuannya pun berbeda. Karena investasi saham ini untuk passive income, untuk hari tua ataupun tahun ya jangka waktu yang cukup panjang. Sedangkan trading saham ini untuk active income, jadi sumber penghasilan sampingan kita kayak gitu. Kalau untuk trading saham ini seperti itu. Kalau bicara tentang perbedaan antara trading saham dan investasi saham. Eh, Pertanyaan berikutnya, untuk file materi ini saya nggak bagikan karena pernah kejadian bahwa file PDF saya itu dibagikan tapi nama saya dihilangkan. Jadi kayak gitu. Jadi saya kalau bagi yang mau menonton silakan diulang saja video ini untuk ditonton ulang file materi PDF-nya ya. Kayak gitu. Buku-buku berkualitas untuk investasi saham start dan menengah dalam investasi saham itu apa saja? Daftar buku rekomendasi yang diberikan itu semuanya dapat, ini menengah semua ini. Menengah dan pemula ini semua. Pemula ini bisa biasanya How Buffett Does It kayak gitu ya. How Buffett Does It dari James Pardo, kemudian Visual Finance Georgi Stefanov, lalu Intelligent Investor dari Benjamin Graham. Ini merupakan dasar-dasar untuk pemula ya. Tapi kalau untuk buku bahasa Indonesia mungkin yang komik Who Wants to Be Smiling Investor cukup membantu untuk sangat-sangat yang sangat-sangat awam ya, sangat-sangat awam dengan dunia pasar saham. Tapi itu tidak memberikan gambaran tentang laporan keuangan dan lain sebagainya. Tapi itu cukup membantu sebagai komik yang mempermudah belajar untuk investasi saham ya, seperti itu. Eh Kalau invest saham blue chip yang baik, yang tadi saya bilang bahwa dia itu dari kriteria EPS-nya, kemudian ROE-nya, kemudian dividen yield-nya itu bisa menjadi penilaian tentang fundamental perusahaan ya. Jadi earning per share, kemudian dividen yield, kemudian DER dan ROE-nya seperti apa, trennya dari tahun ke tahun. Kita bisa membaca dari laporan tahunan perusahaan untuk mendapatkan gambaran fundamental perusahaan ya, kayak gitu. Itu cara penilaiannya dari rasio keuangan dalam periode 5 tahun terakhir ya. 4 tahun sampai dengan 8 tahun terakhir itu bisa dilihat di laporan tahunan kayak gitu. Saham HMSP yang ternyata turun-menerus dalam 4 tahun terakhir, lalu ICEP. Nah, HMSP ini bicara soal dia itu di mana cukainya terus naik ya, cukai naik, pendapatannya stagnan karena daya beli perokoknya itu belum pulih, sehingga yang diuntungkan tuh lebih ke rokok tier 2, rokok yang lebih murah, itu rokok kualitas kualitas lapis 2 lah katakanlah. Jadi HMSP ini kebetulan rokok tier 1 sehingga dia apa ya, volume volume penjualannya itu enggak enggak kurang begitu bagus kayak gitu, karena dia tersaingi dengan
rokok-rokok lain yang lebih murah kayak gitu dan lebih terjangkau bagi seorang perokok. Seperti itu. ICBP dan Mayor. Nah, tadi yang saya bilang kalau ICBP dan Mayor, ini kan tadi kita bicara soal potensi bahwa kinerja di masa lalu itu tidak mencerminkan kinerja di masa depan. Jadi kalau kita eh, menginvestasikan di ICBP dan Mayor, belum tentu CAGR-nya kalau 50% dalam 5 tahun terakhir itu berarti sekitar 1 tahunnya itu di bawah 10% ya kayak gitu. Jadi itulah yang dikombinasikan dengan saham-saham banking biasanya ataupun saham-saham yang lainnya yang tadi sudah saya jelaskan. Makanya bisa sampai CAGR-nya itu potensinya 10 sampai dengan 12% per tahun. Seperti itu. Nah, kalau bicara ya baik atau enggaknya berarti kalau kita mau baik, artinya mau capital gain-nya lebih gede, berarti kita analisisnya mempergunakan bukan nabung saham, tapi kita mempergunakan, price earning ratio standard deviation band yang dari Stockbit tadi, itu bisa diakses dari, aplikasi Stockbit ya, dari finansial, lalu kita ambil data yang seperti ini loh maksud saya. Data yang seperti ini. Nah, ini diambil data dari Stockbit. Kita kalau mau memperoleh keuntungannya lebih besar, artinya kita invest di saham blue chip, tapi kita ingin memperoleh keuntungan lebih dari rata-rata berarti itu 50% dalam 5 tahun, berarti 1 tahunnya di 10%. Berarti kalau kita mau lebih dari 10% atau mengalahkan IHSG, ya berarti kita meracik portofolio kita ya bukan di saham blue chip, tapi di saham-saham lain seperti saham-saham second liner seperti itu. Saham-saham second liner yang fundamentalnya cukup bagus dan harganya masih murah atau valuasinya masih murah. Tapi kalau di saham-saham blue chip, kita harus mencari saham-saham yang katakanlah saat ini sedang ditinggalkan oleh mayoritas investor karena pergerakan harganya sangat-sangat jelek, pergerakan harganya jelek, kemudian kinerja keuangannya itu sedang menurun sementara, sehingga orang-orang mulai pesimistis terhadap saham tersebut dan kita boleh jadi kita mendapatkan diskon di saham tersebut dan ketika orang terlalu optimistis kita menjual ke orang tersebut maka baru kita mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari saham-saham blue chip. Bisa tapi nggak begitu sering terjadi atau ditemukan dalam saham-saham blue chip seperti itu ya. Kolom chat. Intelligent Investor itu bisa dibeli dari Amazon ya. Yang versi bahasa Inggris ya, saya lebih menyarankan yang versi bahasa Inggris karena uh, kayak kecuali yang memang terpaksa nggak bisa bahasa Inggris ya belilah yang terjemahan. Karena kalau yang terjemahan itu nggak akan mencerminkan ataupun memberikan gambaran yang asli daripada maksud dari si penulis ini. Karena keterbatasan daripada bahasa Indonesia ini dalam menerjemahkan istilah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi saran saya memang belajarlah bahasa Inggris supaya bisa membaca buku-buku literasi yang cukup bukan cukup lagi sangat dalam dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang laporan keuangan dan lain sebagainya, baik prinsip investasi dan lain sebagainya seperti itu. Sebentar, coba lihat dari live streaming. WSBP kita coba bisa lihat ya dari market cap ya. WSBP itu sebentar, mudah-mudahan bisa ya ditampilkan. Jadi kita coba tampilkan dari QR code ya. Dari QR code. Sebentar, saya tampilkan dari QR code dari pertanyaan dari live streaming ya. Pertanyaan dari live streaming. Sebentar. Pertanyaan dari live streaming. Sebentar ya, saya tunjukkan. Untuk market cap daripada WSBP itu 6,59 triliun, artinya dia masih dikategorikan sebagai saham second liner, Pak. Kalau untuk WSBP. LQ45 atau enggak, kita bisa mengambil data dari IDX.co.id untuk melihat indeks saham ya.
mengindeks saham. Indeks saham, sebentar. RTI bisnis. Indeks saham. Oh ya, bisa cek sih dari Stockbit juga bisa kalau saham itu termasuk dalam saham apa saja kategorinya. Jadi kalau sebentar ya, saya share screen. Saya share screen dulu. Mudah-mudahan terlihat jelas ya. Jadi dari katakanlah nih ya WSBP, lalu kita ketik kode sahamnya. Semoga terlihat jelas ya tampilannya ini. Sahamnya ini profile, lalu akan terlihat ini masuk dalam indeks apa saja. Berarti dia masuk dalam Kompas 100, indeks saham syariah, tapi nggak ada LQ45 dia tapi. Seperti itu. Dan kalau kita mau lihat yang tadi, itu di bagian finansial dan di bagian ini PBV Standard Deviation Band ataupun PBV Standard Deviation Band. Metode ini hanya bisa dipergunakan kalau saham-saham tersebut sudah tercatat minimal 5 tahun sampai dan 10 tahun kayak gitu. Dan pendapatan dan laba bersihnya itu stabil bertumbuh. Kalau enggak, jangan dipakai yang ini karena enggak sesuai jadinya, enggak akan pas, enggak akan efektif metode yang tadi. Lanjut ya tadi pertanyaan dari live streaming. Sebentar ya. Pertanyaan dari live streaming. Momen bagus untuk beli dan jual saham indikator apa saja? Ini bicara soal technical analysis ya kalau untuk trading saham momen untuk trading saham ya itu bukan pembahasan dari materi webinar pada kali ini. Nanti akan ada webinar khusus tentang jual beli saham indikatornya apa saja untuk trading saham seperti stop loss ya kayak gitu. Nanti akan diumumkan di Instagram Badan Saham Indonesia. Sarannya untuk WSBP. WSBP sendiri kan dia itu tergantung daripada SWF ya. Kalau SWF itu memang WSBP mendapat proyek baru, maka dia akan ya apa namanya pendapatan dan laba bersihnya itu akan meningkat. Cuma pertanyaannya apakah dia berhasil mendapatkan proyek dari SWF itu pertanyaannya. Seperti itu. Dan memang saat ini itu bisa ditelah lebih lanjut tentang keterkaitan SWF dan WSBP itu bagaimana. Karena kalau memang WSBP ini termasuk saham-saham cyclical yang tergantung dari perolehan kontrak berikutnya. Kalau perolehan kontrak berikutnya tercapai sesuai target, maka dia kinerja keuangannya bisa pulih kembali seperti di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kalau dia perolehan kontraknya itu jeblok atau bahkan enggak enggak sesuai target, maka itu akan membuat kinerja keuangan dari WSBP menjadi kurang sehat lagi kayak gitu. Jadi kalau fundamental saham seperti ini untuk jangka panjang, saya rasa kurang begitu pas karena sahamnya cyclical. Tapi kalaupun mau dipertahankan, kita bisa gali kembali informasi terbaru tentang SWF dan kaitannya dengan WSBP nanti seperti apa. Jadi kita sering-sering update tentang WSBP, tentang SWF ini nanti. Apakah dengan gaji 35 juta bisa sukses untung di saham untuk berapa lama? Untuk di saham itu untung di saham ini kan ada 2 jalur ya. Satu yang pertama investasi yang lebih disarankan di atas 1 tahun, bahkan idealnya rata-rata orang mengatakan di atas 3 sampai dengan 5 tahun ya kayak gitu. Kalau dengan gaji 3 sampai dengan 5 juta berarti kalau bisa menyisihkan 10%-nya berarti sekitar 300.000 sampai 500.000 itu lebih disarankan memfokuskan untuk dana darurat dan kalaupun mau invest ya mungkin bisa invest reksadana indeks saham seperti itu. Karena mungkin bisa juga untuk memperbesar penghasilan dari penghasilan tambahan
ataupun dari bisnis sampingan ataupun pekerjaan sampingan seperti itu. Ya, saran saya seperti itu. Jadi supaya makin besar uang yang bisa diinvestasikan setiap bulannya dalam bentuk reksadana ataupun emas ataupun instrumen investasi lainnya ya seperti itu. Eh, apakah penghasilan bulanan menjadikan penghasilan bulanan investasi modal kecil bisa reksadana indeks saham. Tadi saya ada menjelaskan kalau 100.000 yang bisa diperoleh itu sahamnya seperti sudah muncul ataupun di bawah 300.000 seperti Mayora Indah seperti itu. Kalau dengan catatan bahwa investasi di atas 5 tahun ya seperti itu. Itu pembahasan di bagian money market. Nanti analisa market maker nanti akan dibahas di webinar terpisah dari trading saham ya, kayak gitu. Trading saham satu-satu. Saham blue chip sudah mahal semua PRBV-nya. Nah, ini tadi bicara soal PRBV mahal, kita bisa mempergunakan standar deviation band daripada eh, daripada saham tersebut kayak gitu. Jadi kita mempergunakan standar deviation band untuk saham-saham blue chip untuk menilai apakah saham blue chip tersebut sedang murah atau sedang mahal kayak gitu ya. Jadi dari aplikasi Stockbit seperti itu. Kemudian bentar ya. Kemudian sebentar saya lihat pertanyaan yang lain. Nah, ini mudah-mudahan terlihat ya. Tadi kalau kita mau melihatnya dari mirror ya, dari mirror semoga terlihat dari finansial, kemudian kita lihat dari PBV Standard Deviation Band-nya untuk melihat apakah saat ini murah atau mahal. Tapi untuk saham-saham blue chip, biasanya untuk pemula saya lebih menyarankan saham-saham banking ataupun consumer goods ya. Karena dua sektor tersebut cocok untuk investasi jangka panjang biasanya. Nah, ini bisa dilakukan penilaian apakah saham ini sedang mahal ataupun murah. Yang perlu diingat kalau PE band ini artinya dia sensitif dengan earning per share atau laba bersih per sahamnya. Kalau PBV Standard Deviation Band, dia lebih ke harta kekayaan bersih perusahaannya, kayak gitu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi mana ya? Kalau dengan analisis fundamental jangka panjang, kapan kita membeli ataupun menjual saham tersebut, itu tadi kita pakai PE dan PBV Standard Deviation Band untuk cara sederhananya ya. Jadi ketika minus 1 dan minus 2 ini bisa dikatakan sebagai saham-saham under value. Ketika plus 1 dan plus 2 itu bisa dikatakan sudah cukup mahal dan bisa dijual kayak gitu. Jadi sama halnya dengan ini. Kayak gitu ya. Ini juga PBV berarti minus 1 dan minus 2 PBV-nya ini menjadi saham-saham yang dikatakan sebagai cukup under value, dapat dikatakan under value dan bisa dijual di plus 1 dan plus 2 PBV standard deviation band-nya kayak gitu. Apakah ada waktu tertentu sudah ditentukan atau kita minta-minta mencari peluang tersebut? Waktu tertentu itu kita harus sabar menunggu kapan harga saham tersebut dihargai dengan harga diskon. Jadi PR-nya sebagai investor kita kalau mau melakukan value investing, kita harus sabar menunggu harga saham tersebut diskon, lalu beli, dan sabar juga menunggu harga sahamnya itu dihargai mahal atau over value baru kita jual kayak gitu. Jadi soal waktu itu bersabar kayak gitu ya. Kalau kapan waktunya itu kita nggak bisa memastikan kayak gitu secara pasti. Nah, memang kalau untuk yang berbahasa Indonesia, yang buku-buku investasi saham itu tadi yang saya jelaskan tentang Who Wants to be Smiling Investor itu cukup membantu untuk pemula kayak gitu ya. Kalau yang buku investasi saham yang sifatnya sangat mendalam seperti buku-buku asing, itu saya belum menemukan. Tapi kami juga sedang menulis buku, kurang lebih nanti di bulan Maret 2021,
mudah-mudahan sudah bisa launching. Nanti akan diumumkan di Instagram Baja Saham Indonesia. Itu cukup membahas secara mendalam tentang buku investasi saham untuk pemula, sebagai kerangka awal berpikirnya seperti apa dalam mengarungi pasar saham untuk pemula. Nanti ya di bulan Maret 2021, nanti tunggu saja pengumumannya. Eh, Stockbit nggak berbayar kok. Stockbit ini gratis kalau yang di handphone ya. Kalau yang di komputer, yang desktop punya itu baru dia berbayar. Memang baru bisa dipergunakan kalau membuka rekening di Sekuritas Sinarmas itu pakai setoran awal 5 juta. Jadi bisa pakai gratis Stockbit Pro ya. Victor Stockbit Pro-nya seperti itu. Kemudian cek harga wajah saham tadi kita udah jelasin sekilas tadi. Cara sederhananya kita mempergunakan min PE dan min PBV, Standard Deviation Band. Ataupun kita misalnya mempergunakan katakanlah metode valuasi seperti Benjamin Graham Model, ataupun DCF yang sederhana, ataupun yang rumit, ataupun metode-metode lainnya kayak gitu. Atau pertumbuhan book value per share dan metode pertumbuhan EPS dan lain sebagainya. Jadi banyak cara untuk menghitung nilai wajah saham. Seperti itu kurang lebih, mengestimasikan nilai intrinsik saham. Nah, itu juga menjadi materi bahasan dalam webinar Value Investing. Yang tertarik tentang webinar Value Investing itu bisa menghubungi Baja Saham Indonesia lewat inbox ya untuk kontak person dan informasi lebih lanjutnya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup dulu untuk webinar pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa juga ditanyakan ke inbox Baja Saham Indonesia. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih yang untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah stay sampai dengan akhir daripada webinar investasi saham satu-satu pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Izin pamit. Sampai ketemu di live webinar live Zoom berikutnya, webinar dari Baja Saham Indonesia. Dadah.